Dulu diremehkan ibu mertua karena keluargaku miskin aku dibandingkan dengan menantunya yang lain. Tapi kini ia mengemis harta kepadaku. Aku sukses sebagai pemilik toko berlian terkemuka dengan mobil mewah berjejer di rumahku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Namaku Riana, dan sebelum semua kemewahan ini, hidupku jauh dari gemerlap. Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau. Tempat senja selalu menyuguhkan warna oranye keemasan yang menenangkan. Keluargaku sederhana, sangat sederhana. Ayah seorang petani yang gigih, ibu penenun kain tradisional dengan jari-jari yang selalu lincah. Kami memang tidak punya banyak harta, tapi rumah kami selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan saling menghargai adalah pelajaran pertama yang kudapat dari orang tuaku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa mandiri. Pulang sekolah, aku langsung membantu ibu menenun atau ayah di sawah. Meski begitu, aku tak pernah mengeluh. Justru, dari sanalah aku belajar menghargai setiap tetes keringat dan setiap rupiah yang kami dapatkan. Aku bermimpi untuk bisa mengangkat derajat orang tuaku, membawa mereka keluar dari kesederhanaan, meski saat itu aku belum tahu bagaimana caranya. Pendidikan adalah satu-satunya jembatan yang kubayangkan. Aku selalu jadi murid yang rajin, haus akan ilmu, dan bercita-cita melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Pertemuan pertamaku dengan Arya, suamiku, terjadi di kota kecil dekat desaku. Aku sedang berjuang mencari pekerjaan paruh waktu untuk biaya kuliah. Sedangkan Arya saat itu sedang liburan semester dari universitasnya di Jakarta. Dia adalah putra seorang pengusaha sukses, jauh berbeda denganku. Dia tampan, cerdas, dan punya harisma yang membuatku merasa sedikit minder di sampingnya. Kami bertemu di sebuah perpustakaan umum. Aku sedang kesulitan mencari buku referensi, dan dia dengan sopan menawarkan bantuan. Obrolan kami berlanjut, dari buku ke buku, lalu ke mimpi-mimpi. Awalnya aku tak menyangka akan ada kelanjutan, mengingat perbedaan dunia kami. Namun, Arya punya pandangan yang berbeda. Dia tidak melihat latar belakangku, melainkan semangat dan kecerdasanku. Dia sering datang mengunjungiku di desa, tak peduli jalanan becek atau rumahku yang sederhana. Dia terpesona dengan keaslian desaku, dengan keramahan orang tuaku. Arya benar-benar berbeda dari bayanganku tentang anak orang kaya. Dia rendah hati, peduli, dan punya visi yang jelas. Dia tak segan membantuku mencuci piring atau bercanda dengan ayah di sawah. Orang tuaku juga sangat menyukai Arya, melihat ketulusan hatinya. Mereka tahu ini bukan sekadar cinta monyet. Ini adalah hubungan yang serius. Cinta kami tumbuh kuat di tengah perbedaan. Kami saling mengisi. Aku memberinya perspektif tentang keindahan kesederhanaan dan nilai perjuangan. Sementara dia mengenalkanku pada dunia yang lebih luas, tentang potensi yang bisa kugali. Dia selalu menyemangatiku untuk tidak pernah berhenti bermimpi, bahkan ketika aku sendiri ragu. Setelah hampir 3 tahun berpacaran, di bawah rindangnya pohon mangga di halaman rumahku, Arya melamarku. Aku tak bisa menahan air mata bahagia. Impianku untuk memiliki keluarga yang hangat akan segera terwujud, dan impianku untuk bisa meraih sukses terasa semakin dekat di sampingnya. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa pintu menuju kebahagiaan itu juga akan menjadi gerbang ke babak paling pahit dalam hidupku. Pernikahanku dengan Arya adalah perpaduan dua dunia yang berbeda, sebuah jembatan antara kesederhanaan pedesaan dan kemewahan urban. Akad nikah kami diselenggarakan di desaku yang asri, di bawah langit biru yang cerah. Suasana begitu hikmat dan penuh kehangatan. Ayah dan ibu tampak berseri-seri, air mata bahagia tak henti mengalir di pipi mereka. Seluruh sanak saudara dan tetangga desa turut hadir, berbagi senyum dan doa. Arya, yang biasanya dikelilingi gemerlap kota, terlihat begitu membaur, tawa renyahnya berpadu sempurna dengan riuh rendah obrolan para tetua. Dia sungguh mencintaiku. Itu terlihat jelas dari setiap tatapan dan sentuhan tangannya yang tak pernah lepas dariku. Namun, kebahagiaan murni itu sedikit terusik ketika rombongan keluarga Arya tiba. Mobil-mobil mewah berderet di jalanan desa yang sempit, menarik perhatian banyak orang.
Dari salah satu mobil itu, turunlah Ibu Karina, mertuaku. Wanita parubaya itu mengenakan gaun sutra mahal, perhiasan berkilauan di leher dan jemarinya. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dipoles make up tipis namun sempurna. Dia tampak seperti patung yang indah, anggun, namun juga dingin dan tak terjamah. Di sampingnya, Pak Hadi, ayah mertuaku, tampil dengan setelan jas mahal. Beliau sosok yang lebih pendiam. Namun sorot matanya yang tajam memancarkan aura wibawa seorang pengusaha sukses. Aku bisa merasakan tatapan Bu Karina menyapu diriku, menilaiku dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah aku adalah barang dagangan yang sedang diinspeksi. Tatapan itu begitu beku, seolah mencari-cari cacat yang tak kasat mata. "Oh, ini desanya cukup asri ya," komentar Bu Karina dengan nada datar, sembari melirik sekeliling dengan kerutan samar di dahinya, seolah menahan napas dari debu atau aroma sawah. Bukan pujian, melainkan observasi yang penuh keraguan. Aku berusaha tersenyum, menyambutnya dengan tangan terulur, namun sentuhannya terasa kaku dan singkat. Puncak dari perkenalan dengan dunia mereka adalah resepsi mewah seminggu kemudian di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di Jakarta. Gedung itu menjulang tinggi, dengan lampu kristal raksasa yang menggantung di lobi dan karpet tebal yang membisukan langkah kaki. Di sana, aku merasa seperti boneka yang dipajang. Aku mengenakan kebaya pengantin terbaik, yang Arya pesan khusus untukku, tapi tetap saja aku merasa asing. Para tamu yang datang sebagian besar adalah rekan bisnis ayah mertua, sosialita kota, dan kerabat jauh Arya yang semuanya tampak begitu sempurna, dengan pakaian desainer dan perbincangan tentang saham, liburan ke luar negeri, atau pesta amal. Aku mencoba tersenyum, mengangguk, dan menjawab sapaan ramah dari beberapa tamu yang lebih bersahaja. Tapi aku terus-menerus merasa seperti pusat perhatian yang dievaluasi. Sejak awal, Bu Karina memang tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Aku tahu itu dari bisikan-bisikan tipis yang kadang kudengar dari bibir para kerabat jauhnya, atau dari sorot matanya yang sinis setiap kali ada yang memujiku di depannya, entah itu tentang kecantikanku atau kepolosan. Baginya, aku bukan menantu yang ideal. Aku tidak berasal dari keluarga terpandang yang bisa menaikkan status sosial mereka. Latar belakang pendidikanku saat itu juga belum mentereng. Aku masih berjuang dengan kuliah di perguruan tinggi swasta di kota kecil, jauh dari universitas-universitas ternama tempat Arya dan kerabatnya menuntut ilmu. Apalagi soal harta. Keluargaku benar-benar kosong di mata mereka. Aku hanyalah gadis desa yang entah bagaimana bisa memikat hati putra tunggal kesayangan mereka, Arya. "Riana, kamu dari desa mana? Saya dengar kamu tinggal di pelosok ya?" Pertanyaan Bu Karina meluncur saat kami sedang makan malam keluarga pertama di rumah mereka, beberapa hari setelah resepsi. Nadanya tidak bertanya, melainkan menegaskan. Aku meneguk air putih, mencoba menenangkan diri. "Iya, Bu. Saya dari desa Sukamakmur, di dekat kaki gunung sana." "Oh, Sukamakmur ya," gumamnya, bibirnya membentuk senyum tipis yang tak mencapai mata. "Pasti kehidupan di sana sangat berbeda dengan di sini." "Jauh sekali. Arya ini anak tunggal, harapan keluarga. Dia harusnya mendapatkan yang terbaik, yang setara. Dia butuh seseorang yang bisa menopang bisnisnya, yang punya koneksi luas, bukan?" Dia menggantungkan kalimatnya, pandangannya beralih ke suamiku lalu kembali padaku. "Bukan yang harus memulai dari nol dan diajar banyak hal." Kalimat itu diucapkan dengan volume yang cukup rendah sehingga tidak terdengar oleh Arya yang sedang mengambil minum, tapi cukup keras untuk menghunjamku telak. Rasanya seperti ditusuk jarum es. Aku tahu dia tidak bermaksud baik. Dia ingin menyampaikan pesan terselubung bahwa aku adalah beban, bukan aset. Ayah mertua, Pak Hadi, lebih banyak diam, namun tatapannya tak jauh berbeda. Ada campuran kekecewaan dan keraguan di sana, seolah-olah ia sedang mempertanyakan keputusan putra tunggalnya. Aku merasa seperti objek yang sedang dianalisis dan dinilai tidak layak untuk koleksi berharga mereka. Arya selalu menjadi pembelaku. Dia akan menggenggam tanganku erat, mencoba mengalihkan pembicaraan, atau memujiku di depan ibunya, menceritakan tentang semangatku, kecerdasanku, dan bagaimana aku selalu berprestasi di sekolah. Tapi Bu Karina hanya menanggapi dengan anggukan singkat atau senyuman tipis yang tak pernah mencapai mata. Malam pertama di rumah megah mereka, setelah semua formalitas resepsi usai, aku merasakan kesepian yang mendalam.
Kemewahan di sekelilingku terasa hampa. Arya memelukku erat di tempat tidur, mencoba menenangkanku. Jangan dengarkan siapapun, Riana. Yang penting kita bahagia. Mereka akan terbiasa nanti, bisiknya lembut. Kata-katanya memang melegakan. Namun di lubuk hatiku, aku tahu ini hanyalah permulaan. Perjalanan untuk mendapatkan tempatku di keluarga baru ini akan jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Dan aku belum tahu betapa beratnya perjuangan itu akan terasa, terutama ketika aku akan dibandingkan dengan seseorang yang dianggap jauh lebih sempurna. Seseorang yang akan segera kupertemukan. Jika bab sebelumnya menggambarkan embusan angin dingin dari ibu mertua, maka bab ini adalah perkenalan dengan inti badai yang akan sering kualami. Diana, istri dari adik iparku, Doni. Dia adalah sosok yang, tanpa ia sadari, akan menjadi tolok ukur tidak tertulis di dalam keluarga Arya, dan khususnya, di mata ibu mertuaku. Doni sendiri adalah adik kandung Arya, seorang pria yang cerdas, kalem, dan memiliki ambisi besar dalam meneruskan warisan bisnis keluarga. Pertemuan pertamaku dengan Diana terjadi sekitar sebulan setelah pernikahanku, di sebuah acara makan malam keluarga besar yang diadakan di rumah megah Bu Karina. Aku sudah sering mendengar nama Diana disebut-sebut oleh Arya. Ia selalu menggambarkan Diana sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan cerdas. Namun, pujian Arya yang tulus itu terasa hampa dibandingkan dengan bagaimana ibu mertua membicarakannya. Lihat Diana, Riana. Dia itu menantu idaman. Seringkali kudengar Bu Karina berujar, kadang langsung padaku, kadang seolah bicara pada dirinya sendiri namun cukup keras agar aku mendengarnya. Kata-kata itu selalu diiringi dengan senyum bangga yang tidak pernah kulihat ketika menyinggung namaku. Ketika Diana memasuki ruang makan malam itu, aku langsung mengerti mengapa dia menjadi menantu favorit. Dia memancarkan aura keanggunan alami dan kepercayaan diri yang tak dibuat-buat. Diana adalah seorang dokter spesialis anak yang sangat sukses dan dihormati di kalangan profesional. Lulusan universitas ternama di luar negeri dengan beasiswa penuh. Rambutnya yang hitam legam tergerai indah. Riasannya begitu tipis namun sempurna, menonjolkan fitur wajahnya yang lembut namun tegas. Cara berpakaiannya selalu modis, elegan, dan berkelas, tanpa terkesan berlebihan. Dia berjalan dengan postur tegak namun santai, membawa serta senyum lebar yang tulus dan tawa renyah yang mampu mengisi seluruh ruangan dengan energi positif. Kontras denganku yang masih berjuang menyelesaikan kuliah di perguruan tinggi swasta di kota kecil, dengan latar belakang keluarga yang jauh dari kata mapan, Diana tampak seperti representasi sempurna dari segala sesuatu yang diinginkan Bu Karina untuk putranya. "Oh, ini Riana, menantu baru kami," seru Bu Karina dengan senyum lebar dan suara yang ceria, yang sungguh berbeda ketika ia menyapaku. Dia menarik Diana mendekat. "Diana, ini Riana, istri Arya. Riana, ini Diana, istri Doni." Diana segera menghampiriku tanpa ragu, memelukku erat dan mencium pipiku dengan hangat. "Halo, Riana. Senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Arya sering cerita banyak tentangmu. Dia bilang kamu sangat mandiri dan cerdas." Pelukannya terasa tulus. Suaranya ramah dan tidak ada sedikit pun jejak kesombongan di matanya yang berbinar. "Maaf ya, baru sempat bertemu. Jadwal rumah sakit saya padat sekali akhir-akhir ini." Sejenak, aku merasa lega. Mungkin tidak semua anggota keluarga Arya sejauh dan sejudes ibu mertua. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Sepanjang makan malam, Bu Karina tak henti-hentinya mengangkat tinggi Diana, seolah setiap pujian adalah sebuah pelajaran yang harus kuingat. "Diana ini pintar sekali, Riana. Dia menyelesaikan S2-nya di Inggris dengan beasiswa penuh. Karirnya juga luar biasa. Sudah punya klinik sendiri yang sangat maju. Pasiennya antre sampai berbulan-bulan. Kemudian, Diana itu sangat perhatian, Riana. Setiap kali ibu sakit kepala sedikit saja, dia selalu yang pertama datang menjenguk, membawakan obat, dan bahkan memasakkan sup hangat. Dia selalu tahu apa yang ibu butuhkan bahkan sebelum ibu mengatakannya." Perbandingan itu terasa begitu telanjang dan menyakitkan. Setiap pujian untuk Diana seolah adalah pukulan telak yang menyasar diriku. Aku hanya bisa memaksakan senyum dan mengangguk, mencoba terlihat tidak terpengaruh. Meski hatiku mencelos, berdenyut nyeri. Aku bisa merasakan tatapan Bu Karina sesekali melirikku, seolah ingin memastikan apakah aku memperhatikan dan memahami betapa jauhnya perbedaanku dengan Diana. Ibu mertua seolah ingin aku belajar dari Diana,
Menantu yang sempurna itu. Diana sendiri, di tengah semua pujian itu, tidak pernah menunjukkan kesombongan atau superioritas. Dia bahkan beberapa kali berusaha mengalihkan perhatian dari dirinya, atau mengangguk-angguk kecil tanda malu. Dia selalu berusaha melibatkan aku dalam percakapan, menanyakan tentang kuliahku, tentang kampung halamanku, dan bahkan tentang hobiku. Riana, bagaimana perkembangan kuliahmu? Kalau ada kesulitan, jangan sungkan bertanya ya. Mungkin aku bisa bantu carikan referensi. Tawarnya suatu kali, suaranya lembut. Sikapnya yang rendah hati dan tanpa celah itu justru membuatku semakin merasa kecil dan tidak berdaya. Dia adalah menantu yang sempurna, bukan hanya di mata ibu mertua, tapi mungkin juga di mata siapa saja yang melihatnya. Dia adalah standar yang tidak mungkin aku capai. Malam itu, setelah pulang ke kamar dan semua hingar-bingar makan malam usai, aku tak bisa tidur. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku bukan dokter, aku bukan lulusan luar negeri, dan aku tidak memiliki kekayaan materi atau status sosial yang tinggi. Aku hanyalah Riana, gadis desa yang mencintai suaminya dengan tulus. Apakah aku memang tidak cukup baik untuk keluarga Arya? Apakah aku akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang kesempurnaan Diana? Selalu diremehkan dan dibanding-bandingkan oleh ibu mertua? Air mata akhirnya menetes, membasahi pipiku yang terasa panas. Pertemuan dengan Diana, meski menyenangkan secara pribadi, justru semakin mengikis kepercayaan diriku di lingkungan keluarga baruku. Aku tahu, hidupku di rumah ini tidak akan pernah tenang selama aku tidak bisa membuktikan diriku. Aku harus menemukan cara, bukan untuk menjadi seperti Diana, karena aku tidak bisa dan tidak ingin, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, versi yang pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang, terutama dari ibu mertuaku. Babak baru dalam hidupku ini, yang penuh dengan perbandingan dan tekanan psikologis, baru saja dimulai. Aku harus siap menghadapinya. Setelah serangkaian pertemuan keluarga yang selalu diwarnai dengan perbandingan tak langsung, perlahan tapi pasti, sindiran ibu mertua mulai berubah menjadi serangan yang lebih personal dan langsung. Aku mencoba menahan diri sekuat tenaga, meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah kata-kata kosong yang tak perlu diambil hati, bahwa yang terpenting adalah cintaku pada Arya dan kebahagiaan kami berdua. Namun, setiap kata yang meluncur dari bibir Bukarina terasa seperti tetesan asam yang perlahan namun pasti mengikis semangat dan kepercayaan diriku, meninggalkan bekas luka yang tak terlihat. Momen paling menyakitkan seringkali terjadi saat aku sedang berduaan dengannya, atau ketika Arya sedang tidak ada di dekat kami. Dia memiliki cara yang sangat halus, namun mematikan, untuk membuatku merasa tidak berharga dan tidak pantas. Misalnya, suatu siang, aku sedang membantunya menyiapkan teh di dapur yang luas dan modern. Aku melihatnya tersenyum tipis saat aku mengaduk teh dengan cermat. "Riana, kamu tahu kan, bisnis keluarga kami ini besar sekali," ujarnya tiba-tiba. Suaranya tenang namun ada nada tajam yang terselip. Arya itu adalah calon pemimpin utama perusahaan ini. Dia butuh pendamping yang sepadan, yang bisa diajak bicara bisnis, yang punya koneksi luas di kalangan pengusaha, yang setidaknya paham soal manajemen keuangan dan investasi. Bukan sekadar ibu rumah tangga yang hanya sibuk dengan urusan domestik. Kata, sekadar ibu rumah tangga, itu diucapkan dengan penekanan yang jelas. Seolah itu adalah sebuah aib, sebuah kemunduran bagi seorang wanita. Padahal, saat itu aku masih berjuang menyelesaikan kuliahku, dan juga memiliki rencana besar untuk memulai sesuatu yang mandiri. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan debaran jantungku yang mendadak cepat. "Saya juga sedang belajar, Bu. Saya ingin bisa membantu Arya nanti, di bidang apapun yang saya bisa." Jawabku mencoba menahan diri agar suara tidak bergetar atau terdengar emosi. Bukarina hanya tertawa kecil. Tawa yang kering dan tidak sampai ke matanya. "Belajar apa? Membuat kue? Merangkai bunga? Itu tidak akan membawa bisnis sebesar ini maju. Riana, lihat Diana. Dia itu dokter spesialis anak. Dia punya profesi yang jelas, pendapatan yang stabil, dan jaringan profesional yang luas. Ayah mertuamu saja sering berdiskusi serius dengannya soal investasi di bidang kesehatan atau prospek pasar modal. Kamu?" Dia berhenti, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan menilai yang menusuk. "Apa yang bisa kamu diskusikan? Harga cabai di pasar? Atau cara menanam padi yang baik?" Hatiku mencelos. Rasanya pedih sekali. Perihnya bukan hanya karena merasa terhina,
Tapi karena ada secuil kebenaran yang pahit di balik kata-katanya. Memang benar, saat itu aku belum punya apa-apa yang bisa kubanggakan di mata mereka. Aku belum punya profesi yang mentereng seperti Diana. Aku belum punya kontribusi nyata yang bisa kubanggakan di mata keluarga Arya. Aku masih dalam proses, masih berjuang. Di lain kesempatan, saat aku mencoba mendekatkan diri padanya dengan menawarkan bantuan untuk mengatur salah satu acara sosialita penting keluarga, ia menepisnya dengan halus namun menusuk. Tidak usah, Riana. Kamu pasti sibuk dengan urusanmu. Mungkin kuliah atau apa. Biar Diana saja yang mengurusnya. Dia lebih berpengalaman di acara-acara seperti ini. Dia tahu seluk-beluknya, tahu siapa saja tamu penting yang harus diundang. Tahu bagaimana berinteraksi dengan para sosialita kelas atas tanpa membuat kesalahan. Ada nada merendahkan yang sangat kentara dalam ucapannya. Seolah aku adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang tata krama dan etika di dunia mereka. Puncaknya terjadi saat kami makan malam keluarga besar lainnya di sebuah restoran mewah. Topik pembicaraan beralih ke investasi properti dan ekspansi bisnis. Aku, yang selama ini hanya menyimak dan sesekali tersenyum, mencoba ikut berbicara ketika salah satu kerabat Arya yang baik hati menanyakan pendapatku tentang prospek properti di desa. Aku pun bercerita dengan antusias tentang potensi wisata yang mulai berkembang di desaku, tentang harga tanah yang masih terjangkau namun terus naik tajam karena pembangunan infrastruktur. Aku merasa sedikit berani dan optimis. Namun, belum selesai aku bicara, Bu Karina langsung memotong dengan tawa renyah yang dibuat-buat, menarik perhatian semua orang di meja. Ah, Riana ini. Bicara soal properti desa ya? Kita ini bicara skala besar. Nah, properti di Jakarta, di luar negeri, pembangunan resort mewah, atau investasi di gedung pencakar langit. Bukan cuma sepetak sawah atau kebun yang bisa ditanami jagung. Ujarnya sambil menatapku dengan senyum remeh. Diikuti tawa beberapa kerabat lain yang canggung namun tetap tertawa. Wajahku langsung panas, darah seolah berdesir naik ke kepala. Arya, yang duduk di sampingku, langsung menggenggam tanganku erat di bawah meja, memberiku isyarat untuk tidak menanggapi atau membiarkan emosiku terpancing. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar, mencoba menelan gumpalan pahit di tenggorokanku. Kata-kata tajam itu bukan hanya menghina dan merendahkan, tapi juga menusuk tepat di ulu hati. Mereka merobek kepercayaan diriku, membuatku mempertanyakan nilaiku sendiri sebagai individu dan sebagai istri Arya. Aku mulai merasa kecil. Tidak pantas berada di lingkungan yang serba gemerlap dan penuh tuntutan ini. Aku mulai berpikir, mungkin Bu Karina benar. Mungkin aku memang tidak setara dengan Arya, tidak setara dengan Diana, menantu sempurnanya. Setiap sindiran, setiap perbandingan yang tak ada habisnya, semakin membangun dinding tebal di hatiku, dinding yang terbuat dari rasa sakit dan harga diri yang tercabik. Aku tahu, jika ini terus berlanjut, aku akan hancur secara perlahan. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang hinaan, remehan, dan perbandingan yang tak adil. Aku harus melakukan sesuatu, harus bangkit. Kata-kata Bu Karina yang menghunjam itu, meskipun sangat menyakitkan pada awalnya, justru memicu sesuatu dalam diriku. Sebuah tekad yang membara, untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar gadis desa yang diremehkan. Tekad itu akan menjadi api yang membakar semangatku untuk bangkit, untuk menunjukkan pada mereka, dan yang terpenting, pada diriku sendiri, bahwa aku memiliki nilai yang tak bisa diukur oleh harta atau status sosial. Jika bab sebelumnya adalah tetesan asam yang perlahan mengikis jiwaku, maka kejadian di bab 5 ini adalah guyuran air keras yang membakar habis sisa-sisa pertahananku, meninggalkan luka bakar yang mendalam. Momen itu terjadi di acara ulang tahun ke-60 Pak Hadi, ayah mertuaku. Ini bukan sekadar pesta biasa yang hanya dihadiri kerabat dekat. Ini adalah acara sosialita besar yang dihadiri ratusan kolega bisnis penting, pejabat pemerintahan, dan figur-figur terkemuka di kota Jakarta. Sejak pagi, aku sudah merasakan ketegangan luar biasa merayapi seluruh tubuhku. Arya terus meyakinkanku dengan bisikan-bisikan lembut di telingaku. Kamu cantik, kamu cerdas, Riana. Abaikan saja mereka. Yang terpenting adalah dirimu. Tapi bisikan-bisikan Bu Karina di benakku, yang selalu meremehkan, terlalu kuat untuk bisa kuabaikan. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang disiapkan Arya. Desainnya sederhana namun sangat elegan dan pas di tubuhku, berharap bisa membaur tanpa menarik perhatian negatif. Malam itu,
Arya tak bisa lepas dari sisiku. Ia tahu betul betapa rentannya perasaanku di lingkungan yang asing dan penuh tuntutan ini. Kami menyapa tamu-tamu dengan senyum yang dipaksakan, berjabat tangan, dan berusaha menampilkan kesan baik. Diana dan Doni juga hadir, tentu saja. Diana tampil sangat memukau dalam balutan gaun desainer berwarna perak, bersinar terang dengan aura keanggunan dan kepercayaan diri seorang dokter spesialis sukses. Dia dipuji banyak orang, dikerumuni, dan Bu Karina tak henti-hentinya memperkenalkan Diana dengan bangga kepada setiap tamu penting yang mendekat. Aku melihat raut wajah Bu Karina yang penuh kebanggaan saat ia menyebutkan gelar dan pencapaian Diana. Semuanya berjalan cukup lancar hingga acara puncak tiba, setelah pidato singkat yang disampaikan oleh Pak Hadi. Tiba-tiba, Bu Karina melangkah maju ke podium, mengambil mikrofon dengan senyum lebar dan suara yang nyaring, menarik perhatian penuh semua orang yang hadir. Arya yang berdiri di sampingku langsung menggenggam tanganku lebih erat, seolah merasakan firasat buruk yang sama denganku. Aku merasakan debaran jantungku berpacu tak karuan. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang spesial malam ini, dan saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar, terutama kepada menantu-menantu perempuan saya yang luar biasa, katanya dengan nada penuh kebanggaan yang berlebihan. Seketika, semua mata tertuju padaku dan Diana yang berdiri beberapa meter di sampingku. Aku tersenyum canggung, merasakan hawa panas menjalar di pipiku. Pertama, tentu saja, menantu saya yang paling saya banggakan, Diana. Ujarnya sambil melambaikan tangan ke arah Diana, yang kemudian tersenyum ramah dan mengangguk sopan kepada para tamu. Dia bukan hanya istri yang sangat baik dan suportif untuk Doni, putra kedua saya, tapi juga seorang dokter spesialis anak yang berdedikasi tinggi dan sangat dihormati. Kliniknya sudah sangat maju dan terkenal. Bahkan dia sering membantu proyek-proyek sosial kami di bidang kesehatan. Dia adalah contoh sempurna wanita modern yang berkarir cemerlang tanpa melupakan kewajiban dan peran dalam keluarga. Sebuah aset besar bagi keluarga kami, sungguh. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah membahana mengisi ballroom mewah itu. Wajah Diana merona, dan dia membungkuk hormat kepada para tamu. Bu Karina menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman, seolah menatap harta paling berharga yang ia miliki. Kemudian, perlahan, pandangannya beralih kepadaku. Senyum bangga yang tadi terpancar di wajahnya menipis, dan ada jeda yang terasa sangat panjang, mematikan. Aku merasa ratusan pasang mata menilaiku, menguliti diriku. Arya menegang di sampingku, tangannya makin kuat menggenggamku. Dan yang kedua ada Riana, lanjut Bu Karina. Suaranya kini lebih datar, nada antusiasmenya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh intonasi yang terasa merendahkan. Istri dari putra sulung saya, Arya. Ada jeda lagi. Kali ini terasa seperti keabadian. Setiap detik berdetak lambat, menyiksaku. Riana, dia juga seorang wanita yang baik. Bu Karina kemudian tertawa kecil. Tawa yang sinis dan ironis. Dia sedang dalam proses menempuh pendidikan. Dia menghela napas panjang, seolah berat sekali mengatakannya. Semoga saja, kelak, Riana bisa menemukan jalan dan profesi yang bisa dibanggakan, seperti Diana, yang bisa berkontribusi nyata bagi keluarga besar kami. Setidaknya, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anaknya kelak, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak punya kontribusi apa-apa selain mengurus rumah tangga. Seluruh ruangan mendadak hening sejenak, suara dentingan sendok dan garpu pun lenyap. Tawa canggung dan bisikan-bisikan lirih mulai terdengar di beberapa sudut. Namun mayoritas tamu hanya saling pandang dengan ekspresi terkejut, tidak nyaman, atau simpati yang menusuk. Aku merasakan seluruh darahku mendidih panas, namun tubuhku serasa membeku di tempat. Kata-kata, semoga bisa menemukan jalan, profesi yang bisa dibanggakan, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, dan tidak punya kontribusi apa-apa, itu menusuk jauh lebih dalam daripada pisau manapun, menembus langsung ke ulu hatiku. Ini bukan lagi sekadar sindiran. Ini adalah penghinaan publik yang brutal, di depan ratusan orang yang sangat penting, di acara ulang tahun penting ayah mertuaku. Wajahku merah padam, terasa sangat panas, air mata sudah di ambang batas, siap meluncur kapan saja. Aku ingin lari, bersembunyi di mana saja yang jauh dari pandangan ini. Aku ingin berteriak, meluapkan semua amarah dan rasa sakit ini. Arya merasakan tubuhku bergetar hebat di pelukannya. Dia langsung memelukku erat, mencoba menutupi diriku dari pandangan semua orang. Ia berbisik pelan, "Jangan pedulikan mereka, Riana.
Kamu lebih dari itu. Kamu jauh lebih berharga dari semua perkataan mereka. Namun, kehinaan itu sudah tertanam kuat. Malam itu, di tengah kemegahan pesta yang seharusnya penuh kebahagiaan, aku merasa seperti orang paling tidak berharga di dunia ini. Aku sadar, Bu Karina sengaja melakukan ini. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa aku tidak pantas berada di sana. Bahwa aku adalah menantu yang gagal, jauh di bawah standar menantunya yang lain. Dia ingin menekanku hingga aku menyerah. Puncak penghinaan ini menjadi titik balik yang tak terhindarkan. Malam itu, di dalam kamar, aku menangis sejadi-jadinya di pelukan Arya, air mata yang membasahi kemejanya. Namun, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan dan keputusasaan semata, melainkan air mata kemarahan yang membara dan tekad yang membaja. Aku tidak bisa lagi diam. Aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak seperti ini lagi. Aku akan membuktikan kepada mereka, terutama kepada Bu Karina, bahwa aku memiliki potensi dan kekuatan yang tidak pernah mereka lihat. Aku akan membuktikan bahwa gadis desa ini bisa meraih lebih dari sekadar profesi yang bisa dibanggakan. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari sekadar ibu rumah tangga biasa. Dan sumpah demi harga diriku, aku akan membuat mereka menelan kembali setiap kata meremehkan yang pernah mereka ucapkan. Ini adalah awal dari perjalananku yang sesungguhnya. Malam setelah pesta ulang tahun ayah mertua adalah malam terpanjang dalam hidupku. Air mata yang tumpah tak terhitung jumlahnya membasahi bantal, bukan lagi karena kesedihan semata, melainkan karena perpaduan rasa sakit yang mendalam, amarah yang membara, dan yang paling penting, sebuah tekad baja yang baru lahir dan mengeras di dalam diriku. Di pelukan Arya, yang tak henti-hentinya menenangkanku dengan usapan lembut di punggung, aku akhirnya menemukan suaraku yang serak. Aku tidak bisa terus seperti ini, Arya. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar karena tangis yang masih sesenggukan. Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang hinaan mereka, di bawah perbandingan yang tak ada habisnya. Ini bukan hanya tentang rasa sakitku, tapi tentang harga diriku. Aku harus membuktikan sesuatu. Bukan hanya untuk mereka yang meremehkanku, tapi yang terpenting, untuk diriku sendiri. Untuk orang tuaku yang selalu bangga padaku. Arya menatapku dengan mata penuh cinta, pengertian, dan sedikit kesedihan karena ia tak bisa melindungiku sepenuhnya dari ibunya. Aku tahu, Riana. Aku melihat semua yang terjadi malam ini. Aku minta maaf. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi, apapun yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu ada untukmu. Pertanyaannya itu, apa yang ingin kamu lakukan? Membuatku berpikir keras. Apa yang sebenarnya ingin kulakukan dengan sisa hidupku ini? Aku ingin mereka menghormatiku, menghargai keberadaanku sebagai individu, bukan sekadar pelengkap Arya. Aku ingin menunjukkan bahwa gadis desa yang mereka pandang sebelah mata ini punya potensi lebih dari sekadar mengurus rumah tangga dan menjadi ibu. Aku teringat kata-kata pedas Bu Karina, profesi yang bisa dibanggakan. Baiklah, aku akan punya profesi yang akan membuat mereka terdiam dan menelan ludah. Malam itu, hingga dini hari, dengan mata bengkak dan pikiran yang berkejaran, aku mulai merenung dan menyusun strategi. Aku tahu aku tidak bisa menjadi dokter seperti Diana. Itu bukan passionku, bukan jalanku. Aku harus menemukan jalan yang lain, jalan yang unik, yang bisa kupeluk dengan sepenuh hati dan kukembangkan dengan semangat. Aku teringat akan kegemaranku sejak kecil, mengagumi perhiasan. Bukan perhiasan mewah dan mahal yang sering dipamerkan oleh keluarga Arya, tapi perhiasan sederhana yang punya cerita, yang memancarkan keindahan murni dari alam. Aku selalu terpesona dengan cara batu mulia memantulkan cahaya, dengan detail ukiran yang rumit, dan bagaimana sebuah batu bisa memiliki nilai abadi. Aku ingin berbisnis, kataku pada Arya keesokan paginya, setelah tidur singkat yang penuh dengan ide-ide yang berputar di kepala. Aku ingin berbisnis perhiasan. Lebih spesifik, aku ingin fokus pada berlian. Arya terkejut mendengar pilihanku, namun senyum bangga segera terpancar di wajahnya. Berlian? Itu ide yang brilian, Riana. Aku tahu kamu punya mata untuk keindahan dan detail. Itu pasar yang sangat menjanjikan. Tentu saja, keputusan ini tidak mudah. Modal adalah masalah pertama dan paling krusial. Aku hanya punya sedikit tabungan dari uang saku kuliah dan hasil kerjaku paruh waktu yang tak seberapa.
Arya menawarkan bantuan finansial yang besar, bahkan mengatakan ia siap meminjamkan modal tanpa batas. Namun, aku menolaknya dengan halus namun tegas. Aku ingin ini murni hasil keringatku sendiri, Arya. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri, tanpa embel-embel namamu atau keluargamu. Dia memahami dan menghargai keputusanku. Dia berjanji akan memberikan dukungan moral, waktu, dan tentu saja, jaringan jika aku membutuhkannya. Arya adalah satu-satunya benteng pertahananku di keluarga itu. Langkah pertama adalah riset mendalam. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kota, membaca buku-buku tebal tentang geologi, gemologi, pasar berlian global, dan tren perhiasan kontemporer. Aku belajar tentang 4C, cut, clarity, color, carat, dari berlian secara detail, tentang asal-usulnya, etika dalam perdagangan permata, dan bagaimana mengenali berlian asli dari yang palsu. Aku bahkan mulai mengikuti beberapa kelas online singkat tentang dasar-dasar bisnis, manajemen keuangan mikro, dan pemasaran digital. Aku rela begadang hingga larut malam demi menambah pengetahuanku. Orang tuaku di desa, saat aku menelepon dan memberitahukan rencana besarku ini, sangat mendukungku dengan sepenuh hati. Jika itu mimpimu, nak, kejarlah dengan gigih. Jangan takut gagal. Kami selalu mendoakanmu dan mendukungmu dari sini, kata ayahku dengan suara bergetar, penuh kasih sayang. Dukungan tulus mereka adalah suntikan semangat terbesarku, pengingat akan akar dan nilai-nilai yang mereka tanamkan. Namun, di rumah Arya, keputusan ini disambut dengan reaksi yang sangat berbeda, bahkan lebih dingin dari dugaanku. Saat aku dengan berani memberitahu ibu mertua tentang rencanaku, dia hanya mengangkat alisnya, lalu tertawa sinis dan meremehkan. Berlian? Kamu yakin, Riana? Itu bisnis yang sangat kompetitif dan butuh modal besar, koneksi kuat, dan pengetahuan yang mendalam. Apakah kamu tahu itu? Hanya mengandalkan modal seadanya dan mimpi, itu seperti membangun istana pasir di tepi pantai yang akan runtuh diterpa ombak pertama. Nanti kalau gagal dan bangkrut, jangan menangis ke Arya ya. Arya punya tanggung jawab besar di perusahaannya. Dia tidak bisa terus-menerus mengurus rengekanmu. Ayah mertua, seperti biasa, lebih diam, tapi tatapannya menyiratkan keraguan yang sama besarnya dengan ibu mertua, seolah dia menganggapku hanya sedang berhayal. Doni, adik iparku, mencoba bersikap netral dan tidak berkomentar banyak, sementara Diana justru memberikan semangat. Itu ide yang bagus sekali, Riana. Berlian itu indah dan memiliki nilai abadi. Jika kamu punya passion dan bekerja keras, pasti bisa sukses, katanya tulus, dengan senyum ramah yang selalu menyejukkan. Sikap Diana yang suportif, ironisnya, justru membuat sindiran ibu mertua semakin terasa tajam dan menyakitkan. Tapi aku tidak gentar. Kata-kata meremehkan itu, tawa sinis itu, tidak lagi melukaiku seperti dulu. Justru, mereka menjadi bahan bakar. Setiap keraguan yang mereka lontarkan adalah motivasi yang membakar diriku untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan membuktikan mereka salah. Aku akan membuktikan bahwa istana pasir yang mereka sebut itu akan menjadi sebuah menara berlian yang kokoh, menjulang tinggi, dan tak bisa diremehkan oleh siapapun. Aku tidak akan lagi menjadi gadis desa yang rapuh dan mudah direndahkan. Aku adalah Riana, dan aku akan berjuang mati-matian untuk harga diriku sendiri, untuk masa depanku, dan untuk menunjukkan kepada dunia nilai sejatiku. Perjalanan panjang dan berat ini baru saja dimulai, dan aku siap menghadapinya. Keputusan untuk terjun ke bisnis berlian sudah bulat, didorong oleh amarah yang membara dan tekad baja yang mengeras di dalam diriku. Namun, tekad saja tidak akan cukup menjadi modal utama. Aku harus memulainya dari titik nol, dengan modal yang sangat minim dan nyaris tanpa pengalaman di dunia bisnis permata yang sangat eksklusif dan kompetitif ini. Ini adalah langkah pertamaku yang nyata, sebuah lompatan besar setelah berbulan-bulan hanya berkutat dengan teori dan riset. Langkah pertama yang aku ambil adalah mencari pengetahuan praktis dan mendalam tentang industri berlian. Aku tahu bahwa membaca buku saja tidak akan cukup untuk menghadapi realitas pasar. Aku butuh pemahaman langsung tentang bagaimana berlian itu diperdagangkan, bagaimana kualitasnya dinilai di lapangan oleh para ahli, dan bagaimana dinamika pasar bekerja secara real. Aku mulai mengunjungi pameran perhiasan kecil di Jakarta, yang seringkali terbuka untuk umum, meskipun biasanya didominasi oleh para pebisnis. Di sana, aku mengamati para pedagang,
mendengarkan percakapan mereka, dan mencoba memahami jargon-jargon industri yang asing di telingaku. Aku beranikan diri untuk bertanya kepada beberapa penjual yang terlihat ramah, berpura-pura menjadi calon pembeli yang serius atau sekadar ingin tahu lebih banyak. Banyak yang melayaniku dengan ramah, memberikan informasi dasar, bahkan tips-tips kecil. Tetapi ada juga yang terang-terangan meremehkanku, melihat penampilanku yang sederhana dan usia yang masih muda. Mau beli berlian? Nanti saja kalau sudah punya uang banyak, sindir salah satu penjual. Mencari pemasok adalah bagian yang paling sulit dan menguras tenaga. Pemasok berlian terkemuka, terutama untuk berlian dengan sertifikasi internasional, biasanya hanya melayani pembelian dalam jumlah besar oleh perusahaan-perusahaan perhiasan yang sudah mapan dan punya nama besar. Aku, dengan modal pas-pasan, harus mencari celah di pasar yang keras ini. Berhari-hari aku menjelajahi berbagai tempat, bertanya ke sana kemari, hingga akhirnya, aku menemukan beberapa pedagang perantara di sebuah pasar tradisional di Jakarta, seperti Pasar Jatinegara, tempat di mana berlian kecil dan batu permata non-sertifikat juga diperdagangkan. Mereka memang tidak menawarkan berlian kualitas terbaik atau bersertifikat GIA, tapi harganya jauh lebih terjangkau, sesuai dengan modal minimku. Dari mereka, aku belajar lebih banyak lagi, bagaimana mengenali berlian kasar yang belum dipoles, membedakan kilau asli dari imitasi dengan mata telanjang, dan sedikit trik tawar-menawar yang membuatku kadang berhasil mendapatkan harga lebih baik. Aku membeli beberapa butir berlian kecil, yang bahkan ada yang masih belum dipotong sempurna atau hanya rogue diamond, untuk dijadikan stok awal. Rasanya seperti memegang masa depanku di telapak tangan, sebuah beban sekaligus harapan. Selain itu, aku menyadari pentingnya edukasi dan membangun kepercayaan pelanggan. Berlian adalah komoditas mewah dan bernilai tinggi. Orang tidak akan membeli hanya karena tertarik dengan kilauannya. Mereka butuh kepercayaan, jaminan, dan pengetahuan tentang apa yang mereka beli. Aku mulai membuat akun media sosial khusus untuk usahaku. Setelah berpikir keras, aku memutuskan untuk menamainya Riana S Game. Nama itu sederhana, personal, dan mudah diingat, seolah membawa cerita diriku di baliknya. Aku mengunggah foto-foto berlian yang baru kubeli, lengkap dengan deskripsi detail tentang karakteristiknya, mulai dari berat karat, warna, hingga kejernihan. Aku juga mulai membuat konten edukasi. Bagaimana cara memilih berlian yang baik, apa itu 4C dan mengapa penting, bagaimana merawat perhiasan berlian agar tetap berkilau, dan tips menghindari penipuan. Ini adalah upayaku untuk membangun reputasi sebagai penjual yang transparan, berpengetahuan, dan dapat dipercaya, langkah demi langkah. Arya adalah pendukung terbesarku dalam setiap langkah kecil yang kuambil. Meskipun aku menolak bantuan modal besar darinya karena ingin mandiri, dia tak henti-hentinya memberikan dukungan moral yang tak ternilai dan bantuan non-finansial yang sangat berarti. Dia membantuku memotret produk dengan kamera ponselnya agar terlihat lebih baik dan profesional, menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan pencahayaan yang pas. Dia juga membantuku membuat deskripsi produk yang menarik dan persuasif, serta memperkenalkan aku pada beberapa temannya yang paham tentang pemasaran digital dan e-commerce. Riana, ini penting. Kamu harus membangun brand MU sendiri. Ceritakan kisah di balik setiap berlianmu, katanya, matanya memancarkan keyakinan penuh padaku. Terkadang, ia akan membantuku begadang menyiapkan pesanan jika ada pembeli yang memesan mendadak, mengemas perhiasan dengan hati-hati. Kehadirannya adalah kekuatan terbesarku, oase di tengah padang gurun yang penuh cibiran. Di rumah mertua, aktivitas baruku ini tak luput dari pengamatan Bu Karina. Dia akan sesekali mengawasiku saat aku sibuk di meja kerja kecilku yang penuh dengan peralatan mini, lup, timbangan digital, dan kain pembersih. Aku sibuk mengukur berlian, memotret dengan pencahayaan seadanya, atau membalas pesan pelanggan. Masih main-main dengan batu, Riana? Sindirnya suatu pagi, nadanya meremehkan dan penuh ejekan. Memangnya berapa banyak yang bisa kamu jual dengan cara seperti itu? Bisnis perhiasan itu bukan seperti jualan kerupuk di pasar, yang bisa laris hanya dengan teriak-teriak. Itu butuh nama besar, koneksi dengan para penambang, dan modal triliunan. Apa kamu punya itu semua? Dia tersenyum sinis, seolah yakin aku tak akan pernah bisa. Aku hanya tersenyum tipis, menatapnya. Saya sedang belajar, Bu. Semua butuh proses dan waktu. Ini baru permulaan. HMPH. Proses yang buang-buang waktu dan uang,
Arya bisa saja memberimu pekerjaan di kantornya. Kenapa harus repot-repot seperti ini? Gumamnya, lalu berlalu begitu saja, meninggalkan jejak keraguan di udara. Meski kata-katanya menyakitkan, aku tidak membiarkannya meruntuhkan semangatku. Justru, setiap sindiran itu semakin mengobarkan tekadku, menjadi cambuk yang memacuku untuk bekerja lebih keras. Aku tahu ini adalah jalan panjang, penuh duri, cemoohan, dan rintangan. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk membuktikan bahwa aku bisa. Setiap butir berlian kecil yang berhasil kujual, setiap pelanggan yang puas dan memberikan ulasan positif, adalah kemenangan kecil yang membangun keyakinanku bahwa aku berada di jalur yang benar. Merintis, Riana S Game, bukan hanya tentang menjual perhiasan, tapi tentang membangun kembali harga diriku. Sebutir berlian demi sebutir berlian, seuntai kilau demi seuntai harapan. Memulai bisnis berlian dari nol, tanpa koneksi yang mapan atau modal besar seperti para pesaing, adalah sebuah pertarungan yang jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Babak baru dalam hidupku ini tidak hanya menguji ketahananku secara mental dan fisik, tapi juga menggoyahkan keyakinanku pada diriku sendiri. Aku telah memulai dengan berbekal pengetahuan dari buku-buku tebal dan kelas daring yang kuikuti, tapi teori seringkali jauh berbeda dengan kenyataan pahit di lapangan. Tantangan pertama yang paling mendasar adalah modal yang sangat terbatas. Dengan tabungan pribadi yang tak seberapa, hasil dari menabung sisa uang saku kuliah dan sedikit upah dari pekerjaan paruh waktu, aku harus menjadi sangat cerdas dan cermat dalam mengelola setiap rupiah. Aku tidak bisa langsung membeli berlian dalam jumlah besar dari pemasok kelas atas yang hanya melayani pembelian grosir. Awalnya, aku hanya mampu membeli beberapa butir berlian kecil dengan kualitas standar dari pedagang perantara yang mau menjual dalam jumlah minim. Bahkan untuk memilih berlian itu pun, aku harus sangat hati-hati agar tidak tertipu. Masalah kedua adalah ketiadaan toko fisik dan kepercayaan pelanggan. Aku tidak memiliki sebuah etalase toko yang megah di pusat perbelanjaan. Aku memulai dengan menjual secara daring, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta grup-grup daring khusus jual-beli. Aku juga seringkali mencoba peruntungan dengan menghadiri pameran-pameran kecil, menyewa booth sederhana yang kujaga sendiri selama berjam-jam. Namun, siapa yang akan percaya pada seorang penjual berlian tanpa rekam jejak yang jelas? Apalagi hanya berjualan secara daring dan dari sebuah booth mungil? Aku sering menghadapi keraguan yang besar, bahkan cibiran dan tatapan skeptis dari calon pembeli. Apa jaminannya berlian ini asli? Ada sertifikatnya tidak? Atau, Anda punya toko fisik tidak? Saya tidak berani beli barang mahal seperti ini kalau tidak ada tokonya yang jelas. Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk, membuatku merasa diremehkan lagi, tapi aku selalu mencoba menjawab dengan sabar dan profesional, menjelaskan tentang sertifikasi berlian dari lembaga terkemuka, dan menawarkan garansi uang kembali jika ada keraguan. Aku tahu, dalam bisnis berlian, reputasi dan kepercayaan adalah segalanya. Aku juga harus menghadapi persaingan yang sangat ketat. Pasar berlian didominasi oleh nama-nama besar, butik-butik mewah dengan sejarah puluhan tahun yang sudah punya pelanggan setia dan merek yang sangat kuat. Aku hanyalah sebutir pasir di tengah gurun Sahara. Seringkali, aku merasa frustasi hingga ingin menangis. Pesanan sangat jarang masuk, atau jika ada, hanya 1-2 butir berlian kecil saja. Keuntunganku sangat minim. Kadang tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dasar seperti biaya pengiriman yang aman, biaya administrasi, atau bahkan sekadar biaya fotografi produk yang profesional. Aku bahkan harus membatasi diri untuk makan mie instan di akhir bulan agar modal tidak habis. Ada momen-momen di mana aku ingin menyerah sepenuhnya. Misalnya, ketika berlian yang kukirimkan terlambat sampai ke pembeli dan ia melayangkan komplain pedas yang merugikan reputasiku, atau ketika aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk membalas pesan dan melayani pertanyaan calon pembeli yang pada akhirnya tidak jadi membeli apa-apa. Ada juga saat-saat aku harus begadang semalaman hanya untuk belajar mengedit foto produk agar terlihat menarik dan profesional. Karena aku tidak punya uang untuk menyewa fotografer ahli. Aku harus belajar semuanya sendiri, dari memilih berlian dengan mata telanjang, mengemasnya dengan aman, hingga melayani pelanggan dengan standar tinggi. Suatu hari, aku benar-benar hampir kehabisan modal dan semangat. Aku duduk di sudut kamarku, merasa sangat kecil. Dengan suara bergetar dan hampir menangis, aku menelepon Arya. Aku tidak tahu, Arya. Ini terlalu berat. Aku merasa ingin menyerah saja. Mungkin Bu Karina benar. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak berbakat di bisnis ini.
Arya adalah benteng kokohku, satu-satunya penopang yang tak pernah goyah. Jangan pernah berpikir begitu, Riana. Ibu tidak tahu apa-apa tentang perjuanganmu. Kamu sudah sejauh ini, sudah berani melangkah. Ingat kenapa kamu memulai ini? Ingat kata-kata pedas mereka di pesta itu? Itu justru harus jadi bahan bakarmu, Riana, bukan alasan untuk menyerah. Aku percaya padamu 100%. Apapun yang terjadi, aku di belakangmu, aku akan selalu mendukungmu. Kata-katanya selalu berhasil membangkitkan kembali semangatku yang hampir padam. Dia juga sering membantuku dalam hal-hal kecil yang tidak bisa kulakukan sendiri, seperti mencari tahu regulasi pengiriman barang berharga atau merekomendasikan buku-buku manajemen bisnis yang relevan. Di sisi lain, dari rumah mertua, tanggapan mereka tak berubah, bahkan cenderung memburuk. Bu Karina sesekali akan melontarkan sindiran yang terasa seperti garam yang ditaburkan di luka. Bagaimana bisnis berlianmu, Riana? Sudah berapa banyak berlian yang kamu jual? 1 butir saja sudah bisa membuat ibu bangga. Dia akan mengucapkan itu dengan nada mengejek, jelas meremehkan usahaku, seolah aku hanya bermain-main. Ayah mertua hanya menggeleng-gelengkan kepala jika mendengar ceritaku tentang bisnis. Dengan pandangan, sudah kuduga. Doni dan Diana lebih suportif, selalu memberikan kata-kata semangat, tapi aku tidak ingin membebani mereka dengan keluh kesah dan rasa frustasiku. Namun, setiap tantangan yang datang justru semakin menguatkan tekadku, bukan melemahkanku. Aku belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki diri, dan mencari cara baru. Aku mulai membangun hubungan baik dengan beberapa pengrajin lokal untuk desain perhiasan yang unik. Aku mengoptimalkan akun media sosialku, belajar tentang SEO dan pemasaran digital secara otodidak. Aku tahu, ini adalah maraton panjang, bukan lari cepat yang bisa selesai dalam sekejap. Aku harus sabar, gigih, dan tidak pernah menyerah. Setiap kesulitan adalah batu loncatan yang akan membawaku lebih dekat pada impianku. Aku harus melewati ini semua untuk membuktikan kepada mereka, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku bisa. Aku akan menjadi bukti nyata bahwa semangat dan ketekunan bisa mengalahkan keraguan dan remehan. Di tengah badai tantangan berbisnis yang tak henti-hentinya menerpa, aku menemukan bahwa tidak semua di keluarga Arya memandangku dengan sebelah mata atau meremehkanku. Di samping Arya yang tetap menjadi pilar utamaku, tak pernah lelah menyemangatiku dan memberikan bantuan konkret yang tak ternilai, ada satu sosok lagi yang memberiku secercah harapan, Diana. Meskipun Diana adalah menantu kesayangan ibu mertua dan sosok yang selalu dijadikan standar perbandingan sempurna, dia tak pernah menunjukkan sedikitpun kesombongan atau rasa superioritas. Justru sebaliknya. Saat aku sedang berada di titik terendah, bergumul dengan inventaris kecilku dan strategi pemasaran yang stagnan, Diana seringkali datang menghampiriku. Bagaimana, Riana S-Game, hari ini? Riana, ada kesulitan? Kalau ada yang bisa kubantu, jangan sungkan ya. Aku mungkin tidak terlalu paham soal berlian, tapi aku bisa bantu mencari informasi pemasaran atau apapun yang mungkin bisa membantumu. Tanyanya suatu sore, saat aku sedang berkutat dengan tumpukan kotak pengiriman dan laptop yang menampilkan grafik penjualan yang lesu. Bantuan Diana seringkali tak terduga dan sangat strategis. Suatu ketika, dia merekomendasikan sebuah seminar branding untuk bisnis kecil yang diselenggarakan oleh salah satu koleganya di dunia medis yang juga memiliki usaha sampingan. Pembicaranya bagus sekali. Riana, dia punya banyak pengalaman membangun merek dari nol. Siapa tahu bisa memberimu ide segar, katanya dengan antusias. Dia bahkan menawari untuk membayar biaya seminar itu. Meski akhirnya kutolak dengan sopan karena aku ingin ini murni usahaku. Dukungan moral dan rekomendasi yang tepat waktu itu sangat berarti bagiku. Dia juga beberapa kali mempromosikan Riana S-Game secara halus di lingkaran sosialnya, di antara teman-teman dokternya atau pasien-pasiennya yang berada, yang tentu saja membawa beberapa pembeli baru dan meningkatkan kredibilitasku. Aku melihat ketulusan di matanya, dan aku sangat menghargai itu. Sikapnya benar-benar kebalikan dari Ibunda Arya, yang seolah selalu ingin menjatuhkanku. Namun, di balik secercah dukungan itu, aku merasakan adanya pengkhianatan yang tak terlihat dan lebih merusak. Bukan dari Diana atau Arya, melainkan dari sudut lain yang tak kuduga, yang perlahan mulai memengaruhi usahaku secara negatif. Bisnis berlian sangat mengandalkan reputasi dan kepercayaan. Setiap ulasan buruk atau berita miring, sekecil apapun, bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap.
Aku mulai menyadari ada beberapa ulasan negatif anonim yang muncul di platform penjualanku, atau komentar sinis di media sosial yang terang-terangan mempertanyakan keaslian produkku, bahkan menuduhku menjual imitasi. Awalnya kupikir itu hanya ulah pesaing yang tidak sportif. Tapi kemudian, polanya semakin jelas. Ada beberapa pelanggan potensial yang tiba-tiba membatalkan pesanan setelah awalnya menunjukkan minat besar dan bahkan sudah tahap negosiasi harga. Ketika kutanya alasannya, salah satu dari mereka, seorang sosialita yang kebetulan cukup terbuka dan mengenalku dari lingkaran sosial Diana, mengatakan, "Maaf, Riana. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan desainmu. Tapi saya dengar dari teman, katanya berlian Anda itu meragukan keasliannya. Bahkan ada yang bilang Anda cuma menjual replika atau berlian lab grown yang harganya jauh lebih murah." Hatiku mencelos. Siapa yang menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi seperti ini secara aktif? Aku mulai mencari tahu dengan lebih serius. Aku curiga ada orang dalam yang berusaha menjatuhkanku dari belakang. Aku melihat pola yang konsisten. Setiap kali aku meraih sedikit kemajuan, atau mendapat pelanggan baru yang menjanjikan, akan muncul halangan tak kasat mata ini. Sindiran Bu Karina seringkali mengarah pada keraguan publik terhadap kemampuanku, tapi aku tidak pernah berpikir ia akan bertindak sejauh ini. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapan telepon Bu Karina dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Dia tidak tahu aku berada di dekatnya, sedang akan mengambil cucian. "Iya, Pak Hartono. Saya sudah bilang sama dia." Suara Bu Karina terdengar lembut, namun kata-katanya penuh racun terselubung. Bisnis permata itu bukan main-main. Dia itu masih sangat muda dan tanpa pengalaman di bidang ini, hanya iseng-iseng. Kalau Bapak mau beli perhiasan untuk investasi, sebaiknya ke toko yang sudah jelas reputasinya saja, yang punya nama besar dan jaminan. Jangan nanti kecewa atau rugi besar. Pak Hartono adalah salah satu pengusaha kenalan ayah mertua yang sempat menunjukkan minat besar pada salah satu koleksi berlianku, bahkan sudah meminta janji temu. Aku bahkan mendengar Bu Karina menyebut-nyebut nama butik berlian lain yang lebih besar sebagai alternatif. Darahku mendidih. Amarah menguasai diriku. Jadi selama ini, dia, ibu mertuaku sendiri yang menyebarkan keraguan, bahkan mungkin fitnah dan kampanye negatif, di lingkaran sosialnya, menyasar calon pelangganku. Dia tidak hanya meremehkanku secara langsung di depan umum, tetapi juga secara aktif mencoba menggagalkan usahaku di belakang layar, dengan alasan melindungi reputasi keluarga. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sindiran langsung manapun. Ini adalah pukulan dari dalam, dari seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari keluargaku, yang seharusnya mendukungku sebagai menantu. Arya adalah orang pertama yang kuceritakan kejadian ini. Wajahnya langsung mengeras, rahangnya mengencang, dan matanya memancarkan kemarahan. "Ini keterlaluan, Riana. Aku akan bicara dengan ibu. Tidak bisa dibiarkan seperti ini." Tapi aku menahannya. "Jangan, Arya. Aku tidak ingin ini memperkeruh hubunganmu dengan ibumu, atau membuat keretakan yang lebih besar. Biar ini menjadi motivasiku yang lebih besar. Aku akan menghadapinya dengan caraku sendiri." Momen ini, ketika aku merasakan dukungan tulus dari Diana dan di saat bersamaan menghadapi pengkhianatan tersembunyi yang menusuk dari ibu mertua, adalah titik balik yang paling krusial. Ini memperjelas garis antara sekutu dan pihak yang ingin menjatuhkanku. Aku menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang membangun bisnis, tetapi juga tentang membersihkan namaku, membuktikan integritasku, dan menunjukkan pada mereka semua bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Ini adalah pertempuran yang harus kumenangkan. Tidak peduli berapa banyak rintangan licik yang dilemparkan kepadaku. Aku akan membuktikan bahwa Riana S. Game adalah sebuah permata yang tak bisa dihancurkan. Setelah melewati badai tantangan dan pengkhianatan di bab 8 dan 9, tekadku bukan lagi hanya membara, tapi sudah menjadi api yang tak mungkin padam, sebuah bara yang membakar setiap keraguan. Kata-kata pedas Bu Karina, intriknya yang mencoba menjatuhkanku di belakang layar dengan menyebarkan fitnah, justru menjadi bahan bakar terkuat. Aku tahu, satu-satunya cara untuk membungkam semua keraguan dan membuktikan nilai diriku adalah dengan bukti nyata, kesuksesan yang tak terbantahkan. Aku memutuskan untuk mengubah strategi dan melangkah lebih jauh, lebih berani, bahkan berinvestasi pada hal-hal yang sebelumnya tak terjangkau. Langkah pertamaku adalah memperdalam pengetahuan dan mendapatkan sertifikasi profesional.
Aku tahu bahwa reputasi adalah segalanya dalam bisnis berlian. Apalagi jika ingin menepi setiap fitnah yang disebarkan. Berlian dari pedagang perantara di pasar tradisional memang memberiku awal. Tapi untuk bersaing di level yang lebih tinggi, aku butuh kualitas dan sertifikasi yang tak terbantahkan dari lembaga yang diakui secara global. Dengan sedikit keuntungan yang berhasil kukumpulkan dari penjualan awal, yang kususun sangat ketat, aku mendaftar untuk kursus gemologi intensif yang terakreditasi oleh lembaga internasional. Biayanya sangat mahal dan waktuku terbatas. Namun aku rela mengorbankan waktu tidur dan hiburan. Aku rela begadang hingga larut malam, belajar teori tentang pembentukan kristal berlian, proses pemotongan yang presisi, hingga identifikasi inklusi mikroskopis yang menentukan kejernihan. Aku juga mulai berinvestasi pada beberapa berlian kecil yang sudah bersertifikat GIA, Gemological Institute of America, sebagai sampel dan untuk secara bertahap meningkatkan standar inventarisku. Ini adalah investasi besar yang menguras hampir seluruh tabungan dan keuntungan, tapi aku yakin ini adalah langkah yang krusial dan tepat untuk kredibilitas. Kedua, aku fokus pada membangun brand dan online presence yang kuat dan profesional. Aku menyadari bahwa toko fisik mungkin belum bisa kurai dalam waktu dekat, tapi kehadiran online yang profesional dan meyakinkan bisa menjadi kunci untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan melawan citra negatif yang mungkin disebarkan. Dengan budget minim, aku menyewa seorang freelancer desainer web yang direkomendasikan Arya untuk membuat situs web sederhana namun elegan untuk Riana S Game. Desainnya bersih, fokus pada kualitas gambar, dan mudah dinavigasi. Aku juga mulai lebih aktif di Instagram dan Facebook, bukan hanya mengunggah foto produk berlian yang memukau, tapi juga cerita di baliknya. Proses pemilihanku yang cermat, edukasi tentang berlian, dan testimonial tulus dari beberapa pelanggan awal yang puas. Aku bahkan memberanikan diri membuat video singkat tentang cara membedakan berlian asli dan palsu, serta tips merawat perhiasan berlian. Konsistensi dalam branding, kualitas konten, dan interaksi yang ramah dengan pengikut perlahan membuahkan hasil. Orang mulai mengenalku sebagai Riana S Game, sebuah merek yang transparan dan terpercaya, bukan hanya istri Arya yang punya hobi aneh. Ketiga, aku mulai membangun jaringan dengan pengrajin lokal dan desainer independen yang berbakat. Aku percaya pada keunikan dan nilai seni yang tak lekang oleh waktu. Berlian bersertifikat memang penting, tapi sentuhan desain yang personal dan artisanal akan membuat produkku berbeda dari berlian massal di pasaran. Aku menemukan beberapa pengrajin perhiasan lokal yang sangat berbakat namun kurang dikenal. Aku berkolaborasi dengan mereka, menciptakan desain-desain perhiasan yang modern namun tetap klasik, seringkali dengan sentuhan budaya lokal yang halus atau filosofi yang mendalam. Ini membuat produk Riana S Game memiliki karakter, cerita, dan keunikan yang tak bisa ditiru, bukan hanya sekadar batu mahal yang dijual tanpa jiwa. Keahlian pengrajin itu mengubah berlian mentahku menjadi mahakarya. Perkembangan bisnisku memang terasa lambat di awal, tapi pasti dan stabil. Dari penjualan 1 atau 2 butir berlian kecil dalam sebulan, kini aku bisa menjual beberapa perhiasan jadi dengan desain khusus, bahkan menerima pesanan custom. Ulasan positif mulai menumpuk, dengan cepat menenggelamkan ulasan negatif yang disebarkan Bu Karina. Beberapa media online kecil dan lifestyle blogger bahkan mulai melirik, menulis artikel singkat tentang pengusaha muda yang merintis bisnis berlian dari nol dengan sentuhan personal. Permintaan mulai meningkat, dan aku mulai bisa mempekerjakan satu asisten paruh waktu untuk membantuku mengelola pesanan. Arya adalah orang yang paling bangga dengan setiap pencapaianku, sekecil apapun itu. Dia tidak lagi ragu untuk mempromosikan Riana S Game di lingkungan profesionalnya. Riana ini desainer dan penjual perhiasan berlian berbakat. Loh, katanya pada rekan-rekannya, matanya berbinar bangga. Dia sering membawakanku calon klien dari kalangan pebisnis kenalannya, yang awalnya ragu tapi kemudian menjadi pelanggan setia setelah melihat kualitas produk dan pelayananku. Diana pun terus memberikan dukungan tanpa pamrih. Bahkan suatu kali memesan liontin berlian khusus dari Riana S Game untuk hadiah ulang tahun ibunya, yang tak lain adalah Bu Karina sendiri. Itu adalah validasi yang luar biasa bagiku, menunjukkan bahwa ada dukungan tulus di antara hiruk-pikuk keluarga. Di sisi lain, reaksi dari ibu mertua masih sama, cenderung terkesan acuh tak acuh di permukaan. Dia akan melihat berita tentangku di media online dengan tatapan tak percaya atau ekspresi datar. Lalu mengabaikannya seolah tidak penting. Sindirannya masih ada,
Tapi intensitasnya berkurang dan nadanya mulai berubah. Wah, sudah jadi selebriti online ya? Hati-hati jangan sampai ketipu berlian palsu ya. Riana, pasar online itu banyak penipunya. Ucapnya suatu kali, mencoba menyembunyikan rasa penasarannya di balik nada meremehkan yang sudah mulai terdengar hampa. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu, semakin dia meremehkan, semakin besar pula bukti kesuksesan yang harus kubawa padanya. Aku tidak lagi merasa kecil atau tidak berdaya. Setiap batu berlian yang kujual, setiap pelanggan yang tersenyum puas, adalah batu bata yang kukumpulkan untuk membangun benteng harga diriku yang kokoh. Aku semakin percaya diri. Jalan masih panjang, tapi aku tahu aku di jalur yang benar. Aku sedang menapaki tangga kesuksesan, selangkah demi selangkah, menuju hari di mana tidak ada lagi yang bisa meremehkanku, dan setiap kata-kata mereka akan menjadi bukti kebangkitanku. Tahun-tahun berlalu dengan kecepatan yang menakjubkan, dan Riana S. Game bukan lagi sekadar mimpi muluk atau bisnis daring kecil yang hanya mengandalkan media sosial. Dari meja kerja sederhana di sudut kamar, kini aku memiliki butik berlian mewah yang megah dan elegan, berdiri kokoh di salah satu pusat perbelanjaan paling bergengsi di jantung kota Jakarta. Papan nama, Riana S. Game, berkilau di atas pintu masuk, memancarkan aura elegansi, kepercayaan, dan kerja keras yang telah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Desain interior butiknya minimalis namun hangat, dengan pencahayaan lembut yang menyorot setiap koleksi berlianku yang kini tak hanya bersertifikat GIA, Gemological Institute of America, kelas atas, tetapi juga memiliki desain unik dan tak tertandingi yang kukerjakan bersama tim pengrajin pilihan yang kini menjadi bagian dari keluargaku sendiri. Riana S. Game telah bertransformasi menjadi salah satu toko berlian terkemuka dan paling dicari di kota ini. Pelanggan kami bukan lagi hanya kenalan Arya atau sosialita yang direkomendasikan Diana. Kini, antrean panjang calon pembeli mencakup para selebriti papan atas, pengusaha multinasional, bahkan pejabat penting dan kolektor seni yang haus akan keunikan. Mereka datang bukan hanya untuk membeli berlian mahal, tetapi untuk mencari Riana S. Touch. Sentuhan personal, filosofi, dan cerita mendalam di balik setiap perhiasan yang kukerjakan dengan hati, seolah berlian itu memiliki jiwa. Kepercayaanku pada kualitas premium, etika bisnis yang tak tergoyahkan, dan desain yang unik serta personal telah terbayar lunas. Aku bahkan sudah bisa mengimpor berlian langsung dari sumbernya di Antwerp, Belgia, atau Afrika Selatan, memangkas biaya perantara yang besar dan memastikan aku mendapatkan bahan baku terbaik dengan harga paling kompetitif. Gelombang pengakuan publik pun mulai berdatangan, mengalir bagai air bah yang tak terbendung. Aku diundang sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan berskala nasional, berbagi kisah perjalananku yang penuh liku dari nol hingga puncak. Majalah-majalah gaya hidup, bisnis, dan bahkan berita utama surat kabar terkemuka berlomba-lomba memuat kisah suksesku. Judul-judul seperti, Dari Desa ke Dunia Berlian, Kisah Inspiratif Riana, Menantu yang Dulu Diremehkan, atau Riana S. Game, kilau bisnis yang membuktikan ketekunan gadis desa, mulai sering muncul di halaman depan. Aku bahkan dinobatkan sebagai pengusaha wanita inspiratif tahun ini oleh sebuah asosiasi bisnis nasional dan diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi. Rasanya surreal, melihat wajahku terpampang di mana-mana. Di rumah, simbol-simbol kesuksesan finansial juga berjejer rapi, tak bisa disangkal. Mobil-mobil mewah yang dulu hanya kulihat di majalah atau film, kini terparkir berderet di garasi rumah kami yang luas. Ada mobil sport terbaru milik Arya, sedan mewah untukku yang nyaman dan elegan, dan bahkan sebuah SUV nyaman untuk orang tuaku di desa jika mereka berkunjung ke Jakarta. Itu semua bukan sekadar pamer, melainkan pengingat nyata betapa jauhnya aku telah melangkah dari masa-masa diremehkan dan dihina. Rumah kami pun kini telah direnovasi total, menjadi lebih modern dan luas, dengan taman yang asri dan kolam renang, sesuai dengan impian Arya dan aku. Orang tuaku, yang kini sudah tidak lagi bekerja di sawah dan menikmati masa tua dengan nyaman, sering berkunjung ke Jakarta. Mereka terlihat sangat bahagia dan bangga, meskipun kadang masih kikuk dengan kemewahan ini. Ini semua berkat doa dan restu kalian, Bu, Pak, dan berkat ajaran kalian tentang kerja keras. Kataku, memeluk mereka erat, mencoba menahan air mata haru. Bagaimana dengan keluarga Arya? Arya tentu saja sangat bangga. Dia sering menemaniku di acara-acara penting, berdiri tegak di sampingku. Senyumnya tak pernah lepas dan matanya memancarkan kekaguman. Dia adalah supporter nomor satuku.
Hubunganku dengan Diana juga semakin erat. Dia adalah teman sejatiku yang suportif dan tanpa pamrih. Ia sering datang ke butikku, sekadar untuk mengobrol atau melihat koleksi terbaru, memberikan masukan yang konstruktif. Doni, adik iparku, juga menunjukkan rasa hormat yang tulus dan sering meminta pendapatku tentang investasi. Namun, yang paling menarik dan paling ditunggu-tunggu adalah reaksi ibu mertuaku, Bu Karina. Awalnya, dia hanya akan melirik berita tentangku di koran atau televisi dengan ekspresi datar dan seolah tidak peduli, seolah itu bukan dirinya yang dulu mati-matian meremehkan. Perlahan tapi pasti, dia mulai menunjukkan perubahan. Dia mulai membual tentang Riana S. Game kepada teman-temannya di arisan sosialita, meskipun dengan nada yang masih sedikit canggung dan malu-malu. "Oh, itu menantu saya, Riana," katanya, sambil menunjuk berita tentangku di majalah yang ia bawa. "Bisnisnya sedang naik daun. Untungnya lumayan besar," katanya. Kata-katanya tidak lagi meremehkan, melainkan ada semacam kebanggaan yang belum sepenuhnya ia akui, namun jelas terlihat di raut wajahnya. Setiap kali dia datang ke butik, dia akan mengamati dengan seksama setiap etalase, menyentuh berlian dengan hati-hati, dan kadang tanpa sadar tersenyum kecil melihat ramainya pengunjung. Ada perubahan yang jelas dalam sikap dan perilakunya. Tatapan matanya tidak lagi dingin atau sinis seperti dulu, melainkan ada rasa hormat yang samar, mungkin juga sedikit penyesalan atas perlakuannya di masa lalu, atau bahkan ketidakpercayaan bahwa gadis desa yang dia remehkan ini bisa mencapai semua ini. Aku tahu, ini hanyalah permulaan dari klimaks yang sesungguhnya. Puncak yang tak terelakkan akan segera terjadi, ketika semua yang pernah ia ucapkan akan berbalik menghantam dirinya sendiri, dan ia harus menelan semua kata-katanya di hadapanku. Kehidupan baruku, yang kini dipenuhi dengan kesibukan mengelola butik, jadwal wawancara media yang padat, dan proyek-proyek ekspansi bisnis baru, terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Setiap pagi aku bangun dengan semangat, merasakan denyut nadi kesuksesan yang berdetak di setiap sudut Riana S. Game. Namun, di tengah semua gemerlap itu, aku tak pernah melupakan dari mana aku berasal, atau mengapa aku berjuang sekeras ini. Luka lama memang telah memudar, tapi kenangan akan penghinaan itu masih tersimpan sebagai pengingat, sebuah pengingat yang kini terasa pahit sekaligus manis. Suatu sore yang tenang, menjelang jam tutup butik, aku sedang bersiap untuk pulang. Aku baru saja selesai memeriksa pengiriman berlian berharga dari Belgia, memastikan setiap sertifikat sesuai, dan merasa lelah namun puas dengan pencapaian hari itu. Tiba-tiba, seorang karyawan menghampiriku dengan raut wajah sedikit bingung dan ragu-ragu. "Bu Riana, maaf mengganggu. Ada seorang ibu-ibu ingin bertemu. Katanya ada urusan sangat penting dan mendesak. Beliau sudah menunggu cukup lama di area tunggu VIP." Aku mengernyitkan dahi. Sebagian besar klien VIP-ku selalu membuat janji terlebih dahulu, atau setidaknya memberitahu Arya jika mereka akan datang mendadak. Aku berjalan menuju area tunggu VIP, dan jantungku seolah berhenti berdetak. Napasku tertahan di tenggorokan saat melihat sosok yang duduk di sofa mewah butikku. Di sana, dengan punggung sedikit membungkuk, duduklah Bu Karina, ibu mertuaku. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Dia tidak mengenakan gaun desainer mahal atau perhiasan berlian berkilauan yang selalu menghiasi tubuhnya. Wajahnya terlihat lelah, ada kerutan dalam yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan sorot matanya yang dulu tajam dan penuh keangkuhan kini terlihat sendu, kosong, dan penuh kekhawatiran yang mendalam. Ia tampak jauh lebih tua dari yang kuingat, seolah beban berat telah menimpanya. "Ibu," kataku, suaraku nyaris tak terdengar, sebuah bisikan terkejut yang keluar begitu saja. Aku mencoba menyembunyikan keterkejutanku yang luar biasa. Arya tidak pernah memberitahuku bahwa ibunya akan datang, apalagi sendirian dan dengan penampilan seperti ini. Bu Karina berdiri dengan sedikit canggung, gerakannya lambat dan tidak biasa. Ia tampak ragu-ragu, sesuatu yang belum pernah kulihat darinya seumur hidupku. "Riana, bisakah kita bicara sebentar? Ada hal penting yang ingin ibu sampaikan." Suaranya pelan, jauh dari nada meremehkan atau memerintah yang biasa kudengar. Ada getaran samar di suaranya. Aku mengangguk, masih dalam keterkejutan. Aku membawanya ke ruang pribadi di belakang butik, yang biasanya kugunakan untuk pertemuan rahasia dengan klien VIP atau untuk menyimpan koleksi khusus. Ruangan itu didominasi warna krem dan emas, dengan sofa kulit yang nyaman. Aroma kopi Arabica yang baru diseduh memenuhi ruangan,
kontras dengan ketegangan yang mencekam di antara kami. Aku duduk di hadapannya, di seberang meja kaca, menunggu. Ada keheningan panjang yang terasa sangat berat. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi kekosongan. Bu Karina menarik napas dalam, matanya menatap ke bawah, ke cangkir teh hangat yang kuletakkan di depannya, seolah tak sanggup menatapku. Riana, ibu tahu ibu tidak punya muka lagi di hadapanmu. Ibu tahu ibu sudah banyak salah padamu. Ibu sangat menyesal atas semua perkataan dan perbuatan ibu selama ini. Suaranya bergetar hebat, dan kalimat itu, yang tak pernah kuduga akan keluar dari bibirnya seumur hidupku, terasa seperti kilat menyambar, menghantam inti jiwaku. Aku terpaku, tak bisa berkata-kata. Ia mulai bercerita. Perlahan, satu persatu, terkuaklah fakta yang mengejutkan, sebuah kisah yang jauh dari kemewahan yang selalu mereka pamerkan. Ternyata, bisnis keluarga Arya dan Doni sedang dalam masalah besar, jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Ayah mertua, Pak Hadi, telah membuat beberapa keputusan investasi yang salah dan berisiko tinggi, terlalu percaya pada seorang rekan bisnis yang ternyata melakukan penipuan besar-besaran. Proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi tulang punggung perusahaan kini tersendat, hutang menumpuk hingga miliaran, dan aset-aset keluarga terancam disita oleh bank dan kreditur. Mereka bahkan sudah menjual beberapa properti dan aset berharga untuk menutupi kerugian, termasuk salah satu mobil mewah yang dulu terparkir gagah di garasi mereka. Kondisi Diana dan Doni pun ikut terpengaruh. Doni yang notabene adalah adik Arya kini sedang berjuang keras menutupi kerugian perusahaannya sendiri yang juga terseret masalah ini. Kami sekarang berada di ambang kebangkrutan. Riana, ucapnya. Suaranya pecah, diiringi isak tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Air mata mulai mengalir deras di pipi Bu Karina, menghapus jejak keangkuhan dan riasan tipis yang dulu selalu menempel di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya serapuh ini, tanpa topeng, tanpa kebanggaan, hanya seorang wanita tua yang putus asa. Ibu tidak tahu lagi harus kemana. Riana. Arya sudah berusaha keras. Dia bahkan sudah menjual sebagian saham pribadinya. Tapi dia juga kesulitan menutupi semua ini sendirian. Diana dan Doni juga sudah berusaha membantu semampu mereka, menguras tabungan mereka. Tapi, ini terlalu besar. Riana. Kami butuh bantuan yang sangat besar. Kemudian, dengan pandangan penuh keputusasaan, ia mengangkat kepalanya, menatapku langsung. Matanya memohon. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan akan kulihat seumur hidupku. Riana, ibu mohon. Ibu tahu kamu punya toko berlian yang sangat sukses sekarang. Kamu punya banyak harta, banyak koneksi. Bisakah kamu membantu kami? Tolong pinjami kami uang, Riana. Berapapun yang kamu bisa. Selamatkan keluarga kami dari kehancuran ini. Permohonan itu bagai palu goda menghantam dadaku. Wanita yang dulu meremehkanku karena keluargaku miskin, yang membandingkanku dengan menantunya yang lain karena aku tak punya apa-apa, yang menghinaku di depan umum karena hanya seorang ibu rumah tangga biasa, kini datang dan mengemis harta kepadaku. Ironi ini terasa begitu pahit sekaligus manis. Sebuah puncak dari semua perjuanganku. Semua kenangan akan kata-kata tajamnya, tawa sinisnya, dan penghinaan di pesta ulang tahun Pak Hadi, berkelebat di benakku, seolah baru terjadi kemarin. Aku menatapnya, melihat air mata dan keputusasaan di matanya. Inilah momen klimaks yang kutunggu, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk melihat kebenaran terungkap dan roda kehidupan berputar. Pertanyaan besar menggantung di udara, memenuhi setiap sudut ruangan. Apakah aku akan membiarkan mereka tenggelam dalam kesulitan mereka sendiri, seperti yang pernah mereka lakukan padaku? Atau apakah aku akan menunjukkan belas kasihan dan membantu mereka yang pernah meremehkanku, membuktikan bahwa aku lebih besar dari dendam? Pilihan itu ada di tanganku, dan itu akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi diriku sendiri. Permohonan Bu Karina bergema di ruang pribadi butiku yang mewah, memenuhi setiap sudutnya yang kini sunyi. Seolah kata-kata itu memiliki bobot fisik. Aku menatapnya, air matanya masih mengalir membasahi pipi yang kini tampak keriput. Sepasang mata yang dulu penuh angkuh kini memohon dengan putus asa. Di hadapanku, ia bukanlah lagi Bu Karina yang perkasa dan tak tersentuh, melainkan seorang wanita tua yang rapuh, kehilangan segalanya. Pikiranku melayang mundur, kembali ke masa lalu, ke setiap momen yang pernah ia ukir dengan kata-kata tajam dan tatapan meremehkan yang mengukir luka di hatiku.
Aku ingat dengan jelas hari pernikahanku, gaun sederhanaku yang kontras dengan kemewahan resepsi, dan tatapan dinginnya saat menyambutku sebagai menantu baru. Ia seolah memandangku sebagai sebuah kesalahan yang harus disembunyikan. Aku teringat bagaimana setiap hari, dia selalu membandingkanku dengan Diana, menantu sempurnanya yang adalah seorang dokter spesialis anak lulusan luar negeri. Setiap pujian untuk Diana seolah adalah pukulan telak bagiku, mengikis kepercayaan diriku. Dia itu menantu idaman, bisiknya, cukup keras agar ku dengar, seolah itu adalah ultimatum. Kilas balik itu membawa kembali memori ketika ia menanyakan apa yang bisa kudiskusikan dengan Arya tentang bisnis, lantas menyindir dengan tawa sinis, harga cabai di pasar. Atau ketika ia menepis tawaranku membantu mengatur acara sosialita penting. Tidak usah, biar Diana saja yang mengurusnya. Dia tahu seluk-beluknya, kamu pasti sibuk dengan urusanmu. Dan puncaknya yang tak akan pernah kulupakan, di pesta ulang tahun ayah mertua, di depan ratusan pasang mata, saat ia secara terang-terangan mengatakan aku, semoga bisa menemukan jalan dan profesi yang bisa dibanggakan, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Kata-kata itu, diucapkan dengan mikrofon, menghunjam, membakar habis harga diriku, dan memicu api dendam yang diam-diam tumbuh di dasar hatiku. Aku mengingat bagaimana aku menelan semua hinaan itu, bagaimana aku sering menangis diam-diam di pelukan Arya, bersumpah pada diriku sendiri akan membuktikan diriku. Aku mengingat setiap malam yang kuhabiskan untuk belajar gemologi, membaca buku-buku tebal hingga larut malam. Aku mengingat setiap rupiah yang kuhitung dengan cermat untuk modal awal, setiap penolakan dingin dari pemasok yang meremehkan, dan setiap cibiran dari calon pelanggan yang tak percaya. Aku mengingat bagaimana aku membangun Riana S Game dari nol, sebutir berlian kecil demi sebutir berlian kecil, tanpa bantuan finansial sedikit pun dari siapapun di keluarga mereka, bahkan ketika aku nyaris kehabisan modal. Aku bahkan mengingat bagaimana ia mencoba menjatuhkanku dari belakang, menyebarkan keraguan dan fitnah di lingkaran sosialnya, secara aktif mencoba memboikot usahaku yang baru merangkak. Perjuangan itu begitu berat, begitu menguras tenaga, dan begitu penuh rasa sakit. Semua itu berkelebat dalam benakku, terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Napasku tercekat. Ada keinginan yang sangat kuat dan memuaskan untuk menolak permintaannya, untuk membiarkannya merasakan bagaimana rasanya diremehkan, bagaimana rasanya berjuang sendirian tanpa dukungan sedikit pun, seperti yang pernah mereka lakukan padaku. Ada kepuasan pahit yang menyelinap di hatiku, melihat wanita angku itu kini terpuruk di kakiku, memohon. Rasa ingin membalas dendam begitu menggiurkan. Namun, di tengah gejolak emosi yang membuncah itu, sebuah suara lain berbisik di dalam diriku. Aku juga teringat hal lain yang tak kalah pentingnya. Aku teringat pada Arya, suamiku yang selalu mendukungku tanpa syarat, yang tidak pernah berhenti percaya padaku, yang menjadi pelabuhan aman di tengah badai. Aku teringat pada Diana, kakak iparku yang tulus, yang selalu memberiku semangat dan bantuan nyata tanpa pamrih. Meskipun ia adalah saingan, tak langsungku dalam pandangan ibu mertua. Mereka adalah orang-orang baik di keluarga ini, yang tidak seharusnya ikut merasakan dampak dari kesalahan Bu Karina dan Pak Hadi yang kini terjerembab dalam masalah. Dan yang terpenting dari semuanya, aku teringat pada diriku sendiri. Aku telah berjuang bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga, bahwa aku mampu, bahwa aku lebih dari sekadar gadis desa yang diremehkan. Jika aku menolak membantunya sekarang, apakah itu tidak membuatku sama piciknya dengan dia di masa lalu? Apakah itu tidak akan mengikis kemenangan yang telah kuraih dengan begitu banyak pengorbanan dan air mata? Dendam tidak pernah menghasilkan kebahagiaan sejati. Aku telah membuktikan kekuatanku, menunjukkan bahwa aku bisa mencapai apa yang ia anggap mustahil. Tujuan awalku adalah mendapatkan pengakuan, bukan kehancuran mereka. Membalas dendam hanya akan membuatku terjebak dalam lingkaran kebencian. Aku menutup mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, menenangkan badai di dadaku yang bergejolak. Ketika ku buka mata, tatapanku tertuju pada Bu Karina yang masih menunduk, menunggu jawabanku dengan pasrah dan putus asa. Aku melihat bukan lagi sosok yang mengintimidasi dan meremehkan, melainkan seorang ibu yang hancur, yang kehilangan martabat dan segalanya. Bu, kataku. Suaraku kini lebih tenang, mantap, dan penuh empati. Ada kepastian dalam nada bicaraku. Saya akan bantu. Keputusan ini bukanlah karena aku melupakan semua yang terjadi,
Bukan karena aku memaafkannya sepenuhnya dalam sekejap. Ini adalah pilihan sadar. Aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu meracuni masa depanku. Aku memilih untuk menunjukkan bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain melihatku atau memperlakukanku, tetapi oleh bagaimana aku memilih untuk bertindak dan menjadi siapa. Aku telah melampaui ambang batas itu. Kini, saatnya untuk menunjukkan bahwa kilau berlian yang kuperdagangkan juga mencerminkan hati yang memaafkan dan kuat, jauh lebih berharga dari sekadar materi. Kata-kata, "Saya akan bantu," meluncur dari bibirku, memecah keheningan yang tegang di ruangan itu. Seketika, kelegaan yang luar biasa terlihat jelas di wajah Bu Karina. Ia terisak pelan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. "Terima kasih, Riana. Terima kasih banyak." Ibu tidak tahu harus berkata apa. Bisiknya di antara isak tangis yang tertahan. Ada kerendahan hati yang belum pernah kulihat sebelumnya terpancar dari sorot matanya yang sembab. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan. Aku membiarkannya sejenak, memberinya waktu untuk menenangkan diri dan mencerna semua yang terjadi. Aku menyerahkan selembar tisu. Setelah Bu Karina sedikit lebih tenang, aku mulai berbicara. Suaraku tegas namun penuh pertimbangan, tanpa sedikit pun nada mencemooh atau meremehkan. "Bu, saya akan membantu. Namun, perlu Ibu pahami, ini bukan sekadar pinjaman uang biasa yang akan saya berikan begitu saja. Ada beberapa syarat yang harus kita sepakati bersama, demi kebaikan kita semua dan agar masalah ini bisa diselesaikan hingga ke akarnya, bukan hanya sekadar tambal sulam." Bu Karina mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata sembab namun kini penuh harapan. Seolah aku adalah satu-satunya pelampung di tengah badai. "Syarat apa, Riana? Ibu akan menyanggupi apapun. Kami akan melakukan apapun." "Pertama," jelasku, mencondongkan sedikit tubuhku ke depan, "saya ingin melihat dan memahami seluruh dokumen keuangan perusahaan secara transparan. Semua laporan keuangan, rekam jejak investasi, daftar hutang, dan kontrak proyek yang ada. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Saya butuh transparansi penuh untuk tahu seberapa besar masalahnya, berapa kerugian pastinya, dan bagaimana strategi terbaik untuk menyelesaikannya secara sistematis. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah terulangnya kesalahan di masa depan." Bu Karina mengangguk cepat. Baik, Riana. Arya akan memberikan semua dokumen yang kamu butuhkan. Dia sudah menyiapkannya sejak kemarin." "Kedua," lanjutku, "saya tidak akan memberikan uang tunai secara langsung dalam jumlah besar. Saya akan mengintervensi dengan restrukturisasi hutang, negosiasi langsung dengan bank dan kreditur, serta mungkin mengambil alih pengelolaan beberapa aset yang terancam disita untuk dikelola sementara waktu oleh tim saya. Ini akan menjadi investasi dari Riana S. Game ke dalam aset keluarga, agar bisa diselamatkan, dioptimalkan, dan menghasilkan kembali keuntungan." Aku menjelaskan secara singkat bahwa ini bukan sumbangan, melainkan investasi strategis dengan harapan pengembalian di masa depan. Bu Karina tampak sedikit terkejut mendengar detailnya, namun ia mengangguk lagi. "Baik, Riana. Apapun yang menurutmu terbaik." "Ketiga," kataku, menatapnya lurus-lurus, menekankan setiap kata. "Mulai sekarang, semua keputusan besar terkait keuangan dan investasi perusahaan harus dibicarakan bersama, dengan melibatkan saya, Arya, dan Doni sepenuhnya. Tidak ada lagi keputusan sepihak yang berisiko tinggi tanpa persetujuan bersama dan analisis mendalam. Ini adalah poin krusial bagiku. Mengacu pada kesalahan fatal Pak Hadi yang terlalu percaya diri dan tidak transparan." Bu Karina terdiam sejenak, melirik ke arah lain, mungkin teringat dominasinya dan dominasi suaminya di masa lalu. Aku bisa melihat perjuangan batinnya untuk melepaskan kendali. Namun, melihat kondisi mereka saat ini yang sudah di ujung tanduk, ia menghela napas panjang dan mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih pasrah. "Baik, Riana. Ibu akan pastikan ayahmu juga setuju dengan ini. Dia pasti mengerti situasinya. Dan terakhir, Bu," kataku, nadaku sedikit melunak namun tetap tegas, memastikan pesan itu sampai. "Saya ingin ada pengakuan terbuka dari Ibu, di hadapan seluruh keluarga besar, tentang kesalahan masa lalu dan posisi saya yang sebenarnya di keluarga ini. Bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk Arya dan Diana yang selalu mendukung saya. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya adalah bagian integral dan berharga dari keluarga ini,
Bukan lagi orang luar yang diremehkan dan dianggap tidak punya kontribusi. Bu Karina tersentak mendengar syarat terakhir ini. Wajahnya memerah tipis, mungkin menahan rasa malu dan keangkuhan yang tersisa. Aku bisa melihat perjuangan batin yang paling berat terjadi di dalam dirinya. Ini adalah bagian yang paling sulit baginya, untuk menelan kembali harga dirinya, meminta maaf secara terbuka setelah bertahun-tahun meremehkan. Namun, situasi mendesak telah memaksanya. Setelah hening beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan pandangan yang kini lebih tulus dari sebelumnya. Ada ketulusan dan penyesalan di sana. Akan ibu lakukan, Riana. Ibu akan akui semua kesalahan ibu. Ibu akan minta maaf di hadapan mereka semua. Beberapa hari kemudian, aku, Arya, dan tim konsultan keuanganku mulai bekerja keras, siang dan malam. Kami menganalisis tumpukan dokumen keuangan perusahaan keluarga yang berantakan, mencari celah dan solusi. Kami bernegosiasi sengit dengan bank dan kreditur, meyakinkan mereka tentang potensi pemulihan perusahaan jika ada injeksi dana dan manajemen baru. Aku bahkan menghadirkan bisnis plan yang solid untuk meyakinkan mereka. Proses ini sangat panjang dan rumit, menguras waktu dan energiku yang seharusnya terfokus pada Riana S. Game. Tetapi aku melakukannya dengan profesionalitas tinggi, tanpa membiarkan emosi pribadi yang berlebihan mengaburkan penilaianku. Aku membuktikan bahwa kemampuanku tidak hanya sebatas menjual berlian, tetapi juga dalam strategi bisnis, manajemen krisis, dan negosiasi tingkat tinggi. Arya adalah partner kerjaku yang luar biasa. Dia dengan sigap menyediakan semua data yang dibutuhkan, menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan orang tuanya, dan memberikan dukungan moral tak terbatas. Diana dan Doni juga sangat kooperatif, memberikan semua dukungan yang mereka bisa, bahkan ikut membantu mencari solusi di bidang mereka masing-masing. Perlahan, masalah keuangan yang menggunung dan sempat tampak tak terpecahkan, mulai menemukan titik terang. Beberapa aset yang hampir disita berhasil kuselamatkan dengan skema investasi baru dari Riana S. Game, menjadikannya sebagai penjamin utama dan pemberi modal segar. Kesepakatan ini bukan hanya tentang angka-angka dan penyelamatan finansial. Ini tentang restorasi harga diri, tentang menuntaskan sebuah siklus, dan tentang sebuah awal baru bagi hubungan kami. Keluarga Arya yang dulu megah kini bergantung padaku, gadis yang pernah mereka remehkan habis-habisan. Aku tidak mencari balas dendam, melainkan keadilan, pengakuan, dan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Dan dengan kesepakatan ini, aku tahu, babak baru dalam hubungan kami akan segera dimulai. Babak yang didasari oleh rasa hormat yang tulus, pengertian, dan penerimaan, bukan lagi prasangka dan keangkuhan. Beberapa minggu setelah kesepakatan yang mengubah segalanya itu, tibalah hari yang kusebut dalam syarat terakhirku, pengakuan terbuka di hadapan keluarga besar. Ini bukan hanya tentang memenuhi janji, tetapi tentang menyembuhkan luka yang telah menganga selama bertahun-tahun. Arya mengatur makan malam keluarga di sebuah restoran privat yang eksklusif, jauh dari keramaian, mengundang seluruh kerabat dekat yang selalu menjadi saksi bisu dari semua drama keluarga ini. Aku mengenakan gaun sederhana namun elegan, memilih untuk membiarkan Riana S. Game berbicara lebih keras dari penampilanku. Di meja bundar yang mewah, ketegangan terasa begitu pekat di udara, bisa kurasakan. Semua mata, secara bergantian, tertuju padaku dan Bu Karina, yang tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya, meskipun ada sedikit kegugupan yang samar di sorot matanya. Setelah hidangan utama disajikan dan suasana sedikit mencair oleh obrolan ringan yang dipaksakan, Bu Karina berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap keberaniannya. "Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua malam ini," ucapnya, suaranya pelan tapi jelas, mengagetkan semua orang yang hadir. "Seperti yang kalian semua ketahui, bisnis keluarga kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar, sebuah krisis finansial yang nyaris menghancurkan kami." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu Pak Hadi dan Doni, lalu akhirnya berhenti padaku. "Ini sebagian besar adalah kesalahan saya dan Pak Hadi, karena kurangnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi dan manajemen." Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Saat ia menatapku, tatapan yang penuh penyesalan, rasa malu, dan ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya darinya. "Namun," lanjutnya, suaranya sedikit bergetar, "di saat kami terpuruk, di ambang kehancuran total, ada seseorang yang bersedia mengulurkan tangan, menyelamatkan kami dari jurang kehancuran.
Seseorang yang selama ini mungkin kami pandang sebelah mata, kami remehkan, dan tidak kami hargai sebagaimana mestinya. Ia kemudian menatapku lagi, lebih dalam. Riana, lanjutnya, suaranya kini pecah. Ibu ingin minta maaf, dari lubuk hati ibu yang paling dalam, atas semua perkataan dan perbuatan ibu selama ini. Atas semua cemoohan, perbandingan yang tidak adil, dan keraguan yang ibu berikan padamu. Ibu salah besar. Kamu adalah menantu yang luar biasa, berintegritas tinggi, cerdas, dan pekerja keras. Kamu sudah membuktikan dirimu lebih dari cukup. Riana S Game bukan hanya sebuah bisnis yang sukses besar, tapi kamu, Riana, telah menyelamatkan kehormatan dan kelangsungan keluarga ini. Mengacu pada kesalahan fatal Pak Hadi yang terlalu percaya diri dan tidak transparan. Bu Karina terdiam sejenak, melirik arah lain, mungkin teringat dominasinya dan dominasi suaminya di masa lalu. Aku bisa melihat perjuangan batinnya untuk melepaskan kendali. Namun, melihat kondisi mereka saat ini yang sudah di ujung tanduk, ia menghela napas panjang dan mengangguk lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih pasrah. Baik, Riana. Ibu akan pastikan ayahmu juga setuju dengan ini. Dia pasti mengerti situasinya. Dan terakhir, Bu, kataku, nadaku sedikit melunak namun tetap tegas, memastikan pesan itu sampai. Saya ingin ada pengakuan terbuka dari ibu, di hadapan seluruh keluarga besar, tentang kesalahan masa lalu dan posisi saya yang sebenarnya di keluarga ini. Bukan hanya untuk saya pribadi, tapi juga untuk Arya dan Diana yang selalu mendukung saya. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya adalah bagian integral dan berharga dari keluarga ini, bukan lagi orang luar yang diremehkan dan dianggap tidak punya kontribusi. Bu Karina tersentak mendengar syarat terakhir ini. Wajahnya memerah tipis. Mungkin menahan rasa malu dan keangkuhan yang tersisa. Aku bisa melihat perjuangan batin yang paling berat terjadi di dalam dirinya. Ini adalah bagian yang paling sulit baginya, untuk menelan kembali harga dirinya, meminta maaf secara terbuka setelah bertahun-tahun meremehkan. Namun, situasi mendesak telah memaksanya. Setelah hening beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan pandangan yang kini lebih tulus dari sebelumnya. Ada ketulusan dan penyesalan di sana. Akan ibu lakukan, Riana. Ibu akan akui semua kesalahan ibu. Ibu akan minta maaf di hadapan mereka semua. Beberapa hari kemudian, aku, Arya, dan tim konsultan keuanganku mulai bekerja keras, siang dan malam. Kami menganalisis tumpukan dokumen keuangan perusahaan keluarga yang berantakan, mencari celah dan solusi. Kami bernegosiasi sengit dengan bank dan kreditur, meyakinkan mereka tentang potensi pemulihan perusahaan jika ada injeksi dana dan manajemen baru. Aku bahkan menghadirkan bisnis plan yang solid untuk meyakinkan mereka. Proses ini sangat panjang dan rumit, menguras waktu dan energiku yang seharusnya terfokus pada Riana S Game. Tetapi aku melakukannya dengan profesionalitas tinggi, tanpa membiarkan emosi pribadi yang berlebihan mengaburkan penilaianku. Aku membuktikan bahwa kemampuanku tidak hanya sebatas menjual berlian, tetapi juga dalam strategi bisnis, manajemen krisis, dan negosiasi tingkat tinggi. Arya adalah partner kerjaku yang luar biasa. Dia dengan sigap menyediakan semua data yang dibutuhkan, menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan orang tuanya, dan memberikan dukungan moral tak terbatas. Diana dan Doni juga sangat kooperatif, memberikan semua dukungan yang mereka bisa, bahkan ikut membantu mencari solusi di bidang mereka masing-masing. Perlahan, masalah keuangan yang menggunung dan sempat tampak tak terpecahkan, mulai menemukan titik terang. Beberapa aset yang hampir disita berhasil kuselamatkan dengan skema investasi baru dari Riana S Game, menjadikannya sebagai penjamin utama dan pemberi modal segar. Kesepakatan ini bukan hanya tentang angka-angka dan penyelamatan finansial. Ini tentang restorasi harga diri, tentang menuntaskan sebuah siklus, dan tentang sebuah awal baru bagi hubungan kami. Keluarga Arya yang dulu megah kini bergantung padaku, gadis yang pernah mereka remehkan habis-habisan. Aku tidak mencari balas dendam, melainkan keadilan, pengakuan, dan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Dan dengan kesepakatan ini, aku tahu, babak baru dalam hubungan kami akan segera dimulai. Babak yang didasari oleh rasa hormat yang tulus, pengertian, dan penerimaan, bukan lagi prasangka dan keangkuhan. Beberapa minggu setelah kesepakatan yang mengubah segalanya itu, tibalah hari yang kusebut dalam syarat terakhirku, pengakuan terbuka di hadapan keluarga besar.
Ini bukan hanya tentang memenuhi janji, tetapi tentang menyembuhkan luka yang telah menganga selama bertahun-tahun. Arya mengatur makan malam keluarga di sebuah restoran privat yang eksklusif, jauh dari keramaian, mengundang seluruh kerabat dekat yang selalu menjadi saksi bisu dari semua drama keluarga ini. Aku mengenakan gaun sederhana namun elegan, memilih untuk membiarkan Riana S. Game berbicara lebih keras dari penampilanku. Di meja bundar yang mewah, ketegangan terasa begitu pekat di udara, bisa kurasakan. Semua mata, secara bergantian, tertuju padaku dan Bu Karina, yang tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya, meskipun ada sedikit kegugupan yang samar di sorot matanya. Setelah hidangan utama disajikan dan suasana sedikit mencair oleh obrolan ringan yang dipaksakan, Bu Karina berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap keberaniannya. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semua malam ini. Ucapnya, suaranya pelan tapi jelas, mengagetkan semua orang yang hadir. Seperti yang kalian semua ketahui, bisnis keluarga kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar, sebuah krisis finansial yang nyaris menghancurkan kami. Ia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu Pak Hadi dan Doni, lalu akhirnya berhenti padaku. Ini sebagian besar adalah kesalahan saya dan Pak Hadi, karena kurangnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi dan manajemen. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Saat ia menatapku, tatapan yang penuh penyesalan, rasa malu, dan ketulusan yang belum pernah kulihat sebelumnya darinya. Namun, lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Di saat kami terpuruk, di ambang kehancuran total, ada seseorang yang bersedia mengulurkan tangan, menyelamatkan kami dari jurang kehancuran. Seseorang yang selama ini mungkin kami pandang sebelah mata, kami remehkan, dan tidak kami hargai sebagaimana mestinya. Ia kemudian menatapku lagi, lebih dalam. Riana, lanjutnya, suaranya kini pecah. Ibu ingin minta maaf, dari lubuk hati ibu yang paling dalam, atas semua perkataan dan perbuatan ibu selama ini. Atas semua cemoohan, perbandingan yang tidak adil, dan keraguan yang ibu berikan padamu. Ibu salah besar. Kamu adalah menantu yang luar biasa, berintegritas tinggi, cerdas, dan pekerja keras. Kamu sudah membuktikan dirimu lebih dari cukup. Riana S. Game bukan hanya sebuah bisnis yang sukses besar, tapi kamu, Riana, telah menyelamatkan kehormatan dan kelangsungan keluarga ini. Ruangan mendadak hening total. Tidak ada yang berani bersuara. Pak Hadi menunduk. Matanya berkaca-kaca. Arya menggenggam tanganku erat di bawah meja. Senyum bangga dan haru terpancar di wajahnya. Diana tersenyum haru. Matanya juga basah, seolah ikut merasakan kelegaan yang kurasakan. Ini adalah pengakuan yang kubutuhkan selama ini. Bukan untuk merayakan kemenangan atas kekalahan mereka, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menghapus semua luka lama dan memulai lembaran baru yang bersih. Aku berdiri, perlahan, mendekati Bu Karina, dan memeluknya erat. Pelukan itu terasa canggung pada awalnya, karena ini adalah kali pertama kami berpelukan dengan tulus, namun perlahan menjadi hangat, melepas beban yang selama ini kami pikul berdua. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit bergetar dalam pelukanku. Setelah momen mengharukan itu, ada perubahan nyata dan fundamental dalam dinamika keluarga kami. Bu Karina tidak lagi melontarkan sindiran atau komentar meremehkan. Justru, ia mulai menunjukkan rasa hormat dan bahkan kebanggaan yang tulus. Dia sering datang ke butikku, bukan sebagai kritikus, melainkan sebagai seorang ibu yang mendukung dan mengagumi. Ia bahkan tak sungkan meminta pendapatku tentang berbagai hal, dari urusan rumah tangga hingga ide-ide kecil untuk acara sosialita, sebuah gestur yang tak terbayangkan sebelumnya. Hubunganku dengan Pak Hadi juga membaik drastis. Ia mulai mengakui kesalahannya dan secara aktif belajar mendengarkan saranku dalam urusan bisnis keluarga, bahkan sering memintaku untuk ikut serta dalam rapat-rapat penting. Riana S. Game terus berkembang pesat, tak hanya di Jakarta tetapi juga mulai merambah pasar internasional melalui platform online dan pameran. Dengan modal yang kuinvestasikan dan manajemen yang lebih baik yang kini melibatkan seluruh keluarga, bisnis keluarga Arya pun perlahan bangkit dari keterpurukan, bahkan menemukan peluang-peluang baru. Aku tidak lagi merasa seperti orang luar, atau menantu kelas 2. Aku adalah bagian tak terpisahkan dan penting dari keluarga ini, yang dihargai dan dihormati bukan karena statusku sebagai istri Arya, tetapi karena diriku sendiri, karena keberanian dan kerja kerasku yang telah teruji. Hidupku kini jauh lebih damai dan bermakna. Aku masih sangat sibuk,
Terkadang harus bekerja lembur, tapi kelelahan itu terasa menyenangkan dan penuh makna. Karena ada pengakuan dan rasa hormat yang mendampingi setiap langkahku. Aku bukan lagi gadis desa yang diremehkan, bukan lagi sekadar ibu rumah tangga biasa tanpa kontribusi. Aku adalah Riana, seorang pengusaha sukses, seorang gemologis yang diakui secara internasional, dan yang paling penting, seorang wanita yang telah menemukan tempatnya, dicintai, dan dihormati di dalam keluarga dan di mata dunia. Kisahku membuktikan bahwa kilau sejati tidak hanya terpancar dari berlian yang sempurna, tetapi juga dari hati yang tabah, penuh ketekunan, dan memilih untuk memaafkan, mengubah setiap luka menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Rekonsiliasi dengan keluarga Arya, terutama Bu Karina, adalah titik balik yang jauh lebih berharga daripada kesuksesan finansial itu sendiri. Sejak pengakuan terbuka yang mengharukan malam itu, Bu Karina benar-benar bertransformasi. Ia tak lagi memanggilku dengan sebutan merendahkan seperti gadis desa, atau ibu rumah tangga biasa yang tidak punya apa-apa. Kini, dengan bangga, ia memperkenalkan saya sebagai menantu saya, Riana, pemilik Riana S Game. Bahkan seringkali menambahkan kisah inspiratif perjuangan saya dari nol. Transformasinya begitu nyata. Dari seorang penentang menjadi pendukung paling bersemangat. Ia bahkan sering datang ke butik, bukan lagi untuk menyindir atau menginterogasi, melainkan untuk membantu mengawasi, memberikan ide-ide kecil, dan bahkan sesekali membantu melayani pelanggan, meskipun dengan pengetahuannya yang terbatas tentang berlian. Kehadirannya di butik ini terasa seperti bentuk dukungan tulus, bukan lagi tekanan atau pengintaian. Hubungan kami berdua telah bergeser dari perseteruan dingin dan penuh kebencian menjadi kedekatan yang hangat dan saling menghargai. Suatu hari, ia membawakanku bekal makan siang ke butik, masakan kesukaanku yang dulu selalu ia remehkan dan katakan, masakan desa. Kamu pasti sibuk sekali, Riana. Jangan sampai lupa makan dan jaga kesehatan, katanya lembut. Sebuah gestur keibuan yang sangat kuhargai dan membuatku terharu. Kami mulai bisa mengobrol santai tentang banyak hal, dari resep masakan, kabar saudara jauh, hingga cerita masa mudanya, bukan lagi hanya tentang bisnis atau urusan keluarga yang tegang. Ia bahkan sering meminta nasihatku tentang masalah pribadinya atau dilema kecil yang ia hadapi, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bisnis keluarga Arya, yang dulunya diambang kehancuran, di bawah pengawasanku dan dengan injeksi modal segar dari Riana S Game, perlahan tapi pasti berhasil bangkit kembali. Aku tidak hanya menyelamatkan mereka dari kebangkrutan, tetapi juga membantu merestrukturisasi manajemen yang amburadul, memperkenalkan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mengidentifikasi peluang bisnis baru yang lebih stabil dan menjanjikan. Pak Hadi, ayah mertuaku, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tak lagi mengambil keputusan sepihak dan mulai mempercayakan banyak hal kepadaku. Bahkan sering memintaku untuk menemaninya dalam pertemuan penting dengan investor atau bank. Doni pun menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Seringkali berkonsultasi denganku mengenai strategi bisnisnya sendiri atau mencari saran tentang pengembangan karirnya. Keluarga kami, secara finansial maupun emosional, telah menemukan keseimbangan baru. Sementara itu, Riana S Game terus bersinar terang, melebihi ekspektasi terliarku. Kami tidak hanya sukses di pasar domestik, membuka cabang baru di kota-kota besar Indonesia, tetapi juga mulai menembus pasar internasional. Berkat koneksi baru yang kubangun di industri global dan reputasi yang solid, kami berhasil mengadakan pameran tunggal di beberapa kota besar di luar negeri, seperti Paris, New York, dan Dubai, menarik perhatian kolektor papan atas dan butik-butik perhiasan global. Koleksi Berlian Nusantara, kami, yang dengan bangga menggabungkan berlian berkualitas tinggi dengan ukiran tangan dan motif tradisional Indonesia yang kaya makna, menjadi sangat populer dan mendunia. Aku bangga bisa mengangkat warisan budaya Indonesia ke kancah internasional melalui karya-karyaku. Namun, di tengah semua kesuksesan dan pengakuan ini, aku tidak pernah lupa akan akar akuku. Aku mendirikan sebuah yayasan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di desa-desa terpencil. Yayasan ini memberikan mereka akses pendidikan, pelatihan keterampilan menjahit, kerajinan tangan, dan bahkan literasi keuangan, sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada suami atau lingkungan. Aku juga sering memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu, membiayai pendidikan mereka hingga jenjang tertinggi. Bagiku, kesuksesan sejati adalah ketika aku bisa berbagi dan memberdayakan orang lain.
terutama mereka yang pernah berada di posisi sulit sepertiku. Aku ingin mereka tahu bahwa mimpi itu bisa diraih. Apapun latar belakangmu. Melihat ke belakang, ke seluruh perjalanan yang telah kulalui, aku menyadari bahwa ini bukanlah hanya tentang balas dendam atau pembuktian diri kepada orang lain, melainkan tentang transformasi diri yang mendalam. Penghinaan yang pernah kualami adalah katalis, cambuk yang mendorongku untuk bangkit dan menemukan potensi tersembunyi dalam diriku yang tak pernah ku ketahui ada. Aku belajar bahwa validasi sejati datang dari dalam diri sendiri, dari keyakinan pada kemampuan dan integritas, bukan dari pengakuan atau pujian orang lain. Aku juga belajar bahwa kekuatan memaafkan jauh lebih besar dan membebaskan daripada kekuatan dendam yang hanya akan mengikat kita pada kepahitan masa lalu. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa keluarga, dengan segala kerumitan, dinamika, dan sejarahnya, adalah harta yang tak ternilai, sebuah ikatan yang bisa diperbaiki dan diperkuat dengan cinta dan pengertian. Kini, aku berdiri di butikku yang megah, memandangi kilauan berlian di setiap etalase yang memantulkan cahaya. Setiap pantulan cahaya itu mengingatkanku pada setiap perjuangan, setiap air mata yang tumpah, dan setiap kemenangan kecil yang telah membawa Rianasi, gadis desa, ini ke tempatnya sekarang. Di sampingku, Arya menggenggam tanganku erat. Senyumnya sama tulusnya dengan senyumku, sebuah janji akan masa depan. Kami telah melewati badai bersama, dan kami telah tumbuh bersama. Masa depan terbentang cerah, bukan hanya untuk Riana S. Game, tetapi juga untuk keluarga kami yang kini harmonis, penuh cinta, saling menghargai, dan selalu mendukung satu sama lain.